Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan melanjutkan dongeng dari series zombie berjudul Z Nation season keempat yang rilis tahun 2017. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Dua tahun setelah kejadian di atas tebing, di mana keadaan semakin memburuk, Warren berdiri memandangi beberapa zombie yang berjalan dari tengah ledakan gunung berapi. Namun, tiba-tiba zombie-zombie tersebut terbakar, dan sejurus kemudian abu vulkanik pun menghujani Warren. Bersama dengan itu, Warren terbangun dari sebuah benda seperti kepompong dengan rambut yang sudah menjadi pirang. Dalam kondisi bingung dan belum stabil, Warren mencoba mencari tahu di mana dia berada. Sampai secara mengejutkan, seorang anak muncul dan berteriak hingga membuat Warren kembali dalam mimpinya dan tumbang. Selang beberapa waktu, Warren kembali siuman dengan Murphy yang sudah berada di hadapannya. Di sini Murphy menjelaskan kalau dia telah sembuh dan peluru yang bersarang di tubuh Warren terlebih dahulu menembus dirinya sehingga darahnya yang masuk ke tubuh Warren membuat dia sembuh. Murphy juga mengatakan Warren telah mengalami koma selama 2 tahun, sedangkan rekan-rekan mereka yang lain termasuk Lucy tidak selamat. Dari situ, Murphy mengajak Warren berkeliling di tempat yang ternyata zona dan terlihat begitu asri tersebut. Hebatnya, semua orang di sana mengenal dan sangat menghormati Murphy. Murphy kembali menjelaskan bahwa para ilmuwan zona telah berhasil membuat darahnya menjadi vaksin. Ketika Murphy mengajak Warren untuk melihat sesuatu, Warren justru pergi ke arah berbeda dan bertemu dengan 2 orang penjaga. Melihat Warren, mereka meminta agar Warren menunjukkan barcode-nya, dan hal ini tentu saja membuat Warren bingung. Tatkala tidak menemukan barcode di lengan Warren, penjaga langsung melaporkan kalau ada seseorang yang belum divaksin. Tapi begitu Murphy datang, kedua penjaga ini pun langsung mundur. Lantas Murphy memperkenalkan kalau wanita ini bernama Jenderal Roberta Warren. Mendengar namanya, sontak penjaga tersebut meminta maaf atas kelancangan yang mereka lakukan. Selanjutnya Murphy berkata kepada Warren kalau dia sengaja melebih-lebihkan pangkat dan cerita tentang Warren agar Warren dirawat dengan baik. Dari situ, Murphy mengajak Warren menemui pendiri zona dengan menggunakan sebuah mobil otomatis. Beralih ke warna burik, seorang pria terlihat berlari dari kejaran zombie. Setelah tudungnya dibuka, ternyata pria berjanggut seperti Gandalf ini adalah Doc. Merasa lelah berlari, akhirnya Doc menyerang dan menghabisi zombie-zombie tersebut. Kemudian secara mengejutkan seseorang menyerang Doc dan rupanya orang itu adalah 10K. Dari situ 10K mengajak Doc ke rumah pohon di mana dia tinggal bersama Red. Di sini Doc menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya memang mencari mereka berdua dengan alasan untuk mengajak mereka menuju sebuah safe zone di New America. Berdasarkan informasi yang dia terima, pemerintah Amerika yang tersisa mengirimkan pasukan untuk membawa semua orang ke sana. Dan ada sebuah camp yang dibangun untuk menunggu konvoi tentara yang dimaksud. Awalnya mereka menolak, tapi setelah Doc membujuk, akhirnya mereka setuju ikut menuju camp. Dan Doc masih sempat mencukur janggut dan rambutnya. Di tempat lain, seorang wanita tengah terjebak di dalam mobil berisi zombie, di mana sesaat kemudian sebuah mobil yang ternyata dikendarai Eddie dan Lucy datang untuk membantu. Di sini Lucy langsung mengendalikan sang zombie, sedangkan Eddie mencongkel pintu mobil. Setelah wanita itu berhasil dikeluarkan, Lucy berniat memerintahkan sang zombie pergi. Tapi sayang, salah satu pria menghabisi zombie yang merupakan ibu mereka tersebut. Selesai berterima kasih, mereka pun pergi mencari camp untuk menuju New America. Namun selang beberapa saat, Eddie melihat mobil zona mendekat sehingga mereka bergegas kabur. Sepeninggalan mereka, tangan zombie tadi masih bergerak. Kembali ke zona, sampai di sebuah bangunan, Murphy dan Warren disambut oleh seorang pria yang disebut sebagai The Founder. Jadi ceritanya, The Founder ini mengalami sakit akibat eksperimen gagal pada dirinya sendiri sebelum kedatangan Murphy. The Founder juga berterima kasih kepada Warren lantaran telah mengantarkan Murphy ke zona.
Lalu Warren diperkenalkan pada beberapa orang yang berpengaruh di zona. Pada waktu yang sama di sebuah tempat yang merupakan kamp pengungsi menuju New America, seorang pengungsi yang merasa konvoi penjemput tak kunjung datang mencoba bertanya kepada pimpinan kamp bernama Letnan Mueller. Tapi sang letnan hanya bisa menenangkan dia. Tidak berselang lama, Doc, Tenkei, dan Red datang menemui Sunmay. Melihat mereka masih hidup, tentu saja Sunmay sangat senang, begitupun sebaliknya. Di zona, The Founder berkata jumlah orang yang tinggal di zona kurang dari 10.000 jiwa. Namun berkaca pada 50.000 tahun yang lalu saat Homo sapien hampir punah, The Founder yakin bahwa dengan vaksin dan kebijaksanaan yang mereka miliki, maka kejayaan manusia akan diulang kembali. Di tempat lain, Eddie dan Lucy masih berusaha menghindari kejaran mobil zona. Hingga segerombolan zombie berbentuk bola melintas dan menabrak mobil zona tersebut. Akibat hal ini, Eddie dan Lucy berhasil meloloskan diri. Kembali ke zona, untuk menghormati Warren, The Founder menyajikan makanan penutup berupa kue berbentuk kepala zombie. Namun ketika memotong kue, tiba-tiba Warren kembali berhalusinasi menghabisi satu zombie. Dan rupanya hal ini pun dia lakukan dengan kue tersebut sehingga orang-orang di hadapannya terkena cipratan selai. Di kamp pengungsian, Red menceritakan kepada Sunmay bahwa saat mencari 5K yang meloncat dari atas tebing, dia seolah melihat 5K berada di tengah sekawanan gagak. Tapi saat kawanan gagak itu pergi, 5K juga sudah tidak ada. Di zona, akibat hal tadi, ketika berkendara dengan Murphy, Warren yang merasa tidak dapat tinggal di tempat itu secara mengejutkan meloncat dari mobil yang masih bergerak. Kemudian Warren mengambil sebuah mobil petugas taman untuk menuju suatu bangunan. Tapi akibat dipergoki oleh penjaga, terpaksa Warren harus melumpuhkan penjaga tersebut. Dan pada momen ini, halusinasi Warren tentang tempat berapi sempat muncul. Ketika Warren membuka pintu keluar, ternyata pintu itu langsung mengarah ke laut. Alhasil Warren hanya bisa pasrah manakala para penjaga menangkap dia. Selanjutnya, Murphy menemui Warren yang akan dibawa untuk diperiksa dan meminta Warren sadar lantaran misi sudah berakhir. Sementara itu di camp, Tenkei juga menceritakan kepada Doc bahwa saat turun dari tebing mencari 5K, mereka melihat sekawanan gagak mengerumuni tubuh 5K yang sudah hancur berantakan. Di tempat lain, Eddie dan Lucy melihat lagi orang yang terkepung oleh zombie di dalam mobil. Tapi ketika mendekat, Lucy merasa kalau tidak ada zombie di sana. Benar saja, ternyata itu adalah sebuah jebakan dari tentara zona. Saat dibawa, seperti menggunakan telepati, Eddie meminta Lucy tenang. Dan rupanya di lengan Eddie terdapat bekas gigitan Lucy. Pada waktu yang sama, Warren yang tertidur kembali dibawa ke daerah berapi. Di sini dia melihat sebuah alat dan seekor ikan pari melintas di udara. Selang beberapa saat, tiba-tiba mobil mereka berhenti sehingga Murphy harus membangunkan dia. Tapi rupanya yang menghentikan mobil adalah Dr. Taylor dan mengajak mereka segera mengikuti dia. Di sebuah lab, terlihat seorang pria yang melakukan eksperimen pada potongan tangan zombie. Sementara itu, seorang warga zona yang mengemudikan mobil tidak memperhatikan jalan akibat memandangi wanita di sebelahnya. Hingga akhirnya mobil mereka menabrak seorang petugas. Alih-alih panik menolong, sang pria bersama beberapa warga justru memukbang petugas malang tersebut. Tidak jauh dari situ, Dr. Taylor mengatakan kepada Murphy dan Warren bahwa mereka harus pergi meninggalkan zona tanpa menjelaskan alasan apapun. Mendengar itu, tentu saja Murphy menjadi bingung, apalagi mengetahui orang-orang di sana sangat menghormati dia. Dan suasana yang masih begitu tenang. Mereka bahkan melewati begitu saja TKP kecelakaan di mana tubuh petugas tadi sudah habis dimukbang. Di tempat lain, tentara zona menggiring Eddie dan Lucy ke sebuah bangunan yang mereka sebut sebagai safe house. Di kamp pengungsian, Letnan Mueller memberitahu bahwa seharusnya konvoi militer sudah tiba. Namun lantaran sampai saat itu konvoi tersebut tidak ada, maka dia berasumsi kalau mereka tersesat atau mengalami kerusakan. Oleh karenanya, Mueller meminta 2 orang relawan untuk bergabung bersama dia dan 2 anak buahnya mencari konvoi di jalur perjalanan mereka. Belum selesai Mueller menjelaskan resiko yang akan mereka hadapi, Tenkei dan Doc langsung mengajukan diri untuk bergabung.
Di zona, Dr. Taylor mengatakan bahwa dalam 15 menit ke depan ada sebuah helikopter yang akan berangkat, dan jika mereka tidak menumpang di helikopter tersebut, maka mereka berdua akan mati. Namun akibat Warren dan Murphy yang memaksa Dr. Taylor menjelaskan alasan dia meminta mereka pergi, akhirnya Dr. Taylor memberitahu kalau terjadi kemerosotan fungsi otak pada orang-orang di zona yang telah menerima vaksin dari darah Murphy. Mendengar ini, Murphy yang sudah merasa nyaman tinggal di sana sontak menjadi frustasi. Sampai tiba-tiba sebuah bola golf hampir mengenai mereka. Dan ternyata di sebuah lorong, seorang warga bernama Spears tengah bermain golf. Hanya saja terdapat seseorang yang tergeletak di dekat Spears dengan kondisi mengenaskan. Lantas dengan sikap aneh, Spears juga mulai mendekat dan dengan tiba-tiba berlari mengejar seorang pria yang ada di belakang mereka. Melihat hal ini, mereka pun mulai percaya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Taylor. Di suatu tempat, kelompok Letnan Mueller menemukan truk konvoi militer mereka yang tersusun rapi. Namun saat diperiksa, mereka tidak menemukan satu orang tentara pun, hanya saja tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan di tempat itu. Bahkan semua suplai amunisi dan makanan masih utuh. Oleh karenanya, Mueller berencana untuk membawa semua kendaraan tersebut kembali ke kamp mereka. Tapi secara mengejutkan satu anak buah Mueller ditembak. Akibat mereka terus mendapatkan tembakan dari arah yang tidak diketahui, maka Tenkei mencoba untuk memantau. Dan rupanya tembakan itu berasal dari sebuah rumah. Mendengar anak buahnya yang bernama Zarnecki itu tidak dapat bergerak karena terluka parah, maka Mueller memerintahkan Tenkei untuk menghabisi si penembak. Dalam kondisi ini, Doc memberitahu Red bahwa semua militer di konvoi menghilang tanpa jejak meninggalkan truk dan mereka sedang tersudut oleh seorang sniper. Sayang ketika Red meminta koordinat untuk mengirimkan bantuan, sambungan mereka terputus. Alhasil, Red memberitahukan perihal tadi kepada Sunmay, namun tidak dapat memberitahukan kepada pengungsi lain. Di zona, Dr. Taylor memberitahu kalau helikopter hanya mengevakuasi beberapa tentara yang tidak divaksin. Bersama dengan itu, mereka melihat seorang pria dikejar oleh seorang wanita yang membawa pisau. Tapi lantaran Murphy yang masih juga keberatan meninggalkan zona, akhirnya Dr. Taylor berkata darah Murphy telah terkontaminasi sehingga setiap orang yang divaksin sudah mendapatkan efek samping. Dan menurutnya dalam 72 jam orang-orang itu akan menjadi predator gila. Untungnya Warren tidak pernah menerima vaksin karena dalam kondisi koma, sedangkan Murphy juga tidak menerima vaksin karena dia adalah Murphy sendiri. Lalu pada sebuah ruangan, Murphy begitu terkejut melihat orang-orang yang berasal dari istananya dulu diawetkan dalam kantung plastik. Untuk itu Dr. Taylor mengatakan orang-orang tersebut dibawa ke zona sebelum mereka berhasil mendapatkan Murphy. Pada waktu yang sama, Tenkei mencoba membalas tembakan dari tentara yang rupanya menyekap Eddie dan Lucy. Hingga akhirnya Tenkei berhasil menghabisi sniper yang menembaki mereka. Namun tentara lain memerintahkan Eddie mengambil alih senjata atau dia akan dihabisi. Oleh sebab itu terpaksa Eddie mengambil senjata dan mulai membidik. Hebatnya peluru Eddie dan Tenkei sempat bertabrakan. Di camp, saat Red mencoba menghubungi Doc dan Tenkei, tiba-tiba dia terdiam melihat sesuatu. Sementara di zona, kelompok Dr. Taylor yang melihat dua orang tentara langsung menyerang mereka. Di sini lagi-lagi Warren terbawa ke dalam mimpinya, tapi dengan cepat dia menyadarkan diri. Setelah berhasil melumpuhkan kedua tentara itu, Dr. Taylor meminta mereka menggunakan seragam tentara tersebut. Dari situ, mereka menuju helipad yang berada di atas kediaman The Founder. Dan di halaman, mereka sempat bertemu dengan orang yang dimaksudkan oleh Dr. Taylor. Tapi Dr. Taylor mengatakan orang dengan vaksin gagal itu bukanlah zombie. Kemudian di dalam mereka bertemu dengan The Founder. Untuk itu, Dr. Taylor langsung mengutarakan niatnya menuju helipad dengan alasan mereka membutuhkan lebih banyak orang akibat terjadi suatu perubahan terhadap riset mereka. Tapi akibat The Founder tidak percaya dan menolak, terpaksa Murphy membuka penyamarannya. Melihat Murphy, raut wajah The Founder langsung berubah senang. Begitu mulai berhasil mengalihkan perhatian The Founder, Murphy meminta Warren dan Dr. Taylor pergi. Di truk konvoi, mendapati kondisi Zarnecki semakin memburuk, maka Mueller memerintahkan satu anak buahnya yang bernama Laili untuk menghentikan penderitaan Zarnecki. Tapi aneh, kendati kepalanya sudah tertembus, Zarnecki masih bangkit menjadi zombie sehingga membuat mereka heran.
Akibat sang zombie yang berlari ke arah mereka, maka Tenkei melepaskan tembakan dan menyebabkan zombie tersebut berlari ke arah rumah. Namun Eddie yang melihat keanehan itu juga menembak, sehingga sang zombie berlari bolak-balik dikenai tembakan mereka. Dalam kondisi ini, Eddie tersentak melihat orang yang dia lawan adalah Tenkei. Tapi Tenkei yang tidak melihat dia langsung melepaskan tembakan. Beruntung peluru Tenkei hanya menggores pipi Eddie. Sementara itu, menyadari sang zombie yang tidak juga bisa mereka tumbangkan, akhirnya Mueller memerintahkan mereka untuk pergi. Di dalam rumah dalam kondisi terluka, Eddie memerintahkan Lucy segera kabur. Sayang, satu tentara sempat menahan dan membawa Lucy pergi, kendati Eddie berhasil menghabisi tentara yang lain. Beralih ke camp, Sun Mei yang baru saja terbangun begitu heran mendapati suasana camp yang tiba-tiba sepi tak berpenghuni. Dan sesaat kemudian dia melihat sesuatu. Di zona, Warren mengatakan kalau dia sering terganggu dengan penglihatannya. Mendengar itu, Dr. Taylor berkata hal tersebut biasa terjadi pada orang yang mengalami koma. Hanya saja ada hal yang memicu penglihatan itu sehingga meminta Warren untuk tidak mengabaikannya. Dr. Taylor juga memberitahu Murphy bahwa sebenarnya Lucy masih hidup dan menceritakan pula mengenai kamp pengungsian serta tujuan para pengungsi yang ada di sana. Lalu memberikan sebuah koordinat kepada Murphy. Sejurus kemudian, Dr. Taylor tiba-tiba mengalami gejala dan secara mengejutkan langsung menyerang Warren, sehingga sontak Warren kembali ke dalam mimpinya. Tapi dengan cepat Murphy menghabisi sang dokter. Dari situ, Warren dan Murphy bergegas menaiki helikopter dan berangkat. Di waktu yang sama, kelompok Mueller yang sampai ke camp juga menjadi heran mendapati kondisi yang sudah sepi. Bahkan Sun Mei tadi juga sudah tidak ada. Namun persis seperti kendaraan konvoi, mereka tidak menemukan bekas kekerasan apa-apa. Dan akibat tidak menemukan Red, maka Tenkei memutuskan keluar mencari dia. Singkat waktu, helikopter yang ditumpangi Warren dan Murphy sampai. Dan rupanya mereka diturunkan bersama seorang ilmuwan zona dan pasukan lain. Namun ketika yang lain pergi ke suatu arah, Murphy dan Warren memutuskan pergi untuk memotong jalur mereka. Sementara itu, Tenkei yang mencari Red akhirnya sampai ke rumah pohon mereka, tapi sayang rumah pohon tersebut sudah hancur. Beralih pada Lucy. Dalam perjalanan bersama tentara zona yang menculik dia, tiba-tiba Lucy dikejutkan akibat sang tentara ditembak hingga tewas. Dalam kondisi mobil yang masih bergerak, dengan cepat Lucy memasang sabuk pengaman sesaat sebelum mobil mereka menabrak sebuah pohon. Tidak berselang lama, Lucy melihat yang datang adalah sang ayah. Tapi bukannya senang, Lucy justru kecewa lantaran menganggap Murphy selama ini meninggalkan dia. Terlebih dengan pengakuan Murphy yang sudah sembuh, Lucy merasa dirinya sangat berbeda. Bahkan dengan kesembuhan tersebut, Lucy juga tidak dapat lagi merasakan apa-apa bersama Murphy. Tapi berbeda dengan Warren, Lucy bisa merasakan kesamaan. Dan manakala Warren menyentuh tangan Lucy, Warren pun bisa tahu kalau telah terjadi sesuatu pada Eddie. Mendengar penjelasan Lucy mengenai sebuah kamp pengungsi, Warren mengajak mereka pergi ke sana. Di camp, Mueller yang merasa terlalu lama menunggu Tenkei kembali, sedangkan mereka tidak mengetahui apa yang menyebabkan para pengungsi menghilang, memutuskan untuk mengajak mereka segera berangkat menuju New America, kendati Doc menolak ikut. Sesaat kemudian, terlihatlah sebuah mobil mendekat sehingga mereka pun bersiap-siap. Tapi melihat yang keluar dari dalam mobil adalah Warren, sontak Doc menurunkan senjata dan segera memeluknya. Namun Lucy menunjukkan sikap dingin karena masih bersedih. Melihat Murphy, meski kecewa dengan tindakan Murphy dulu, Doc tetap menyambut dia. Setelah saling berkenalan, Mueller kembali mengutarakan niatnya mengajak mereka segera pergi. Tapi mendengar Sun Mei dan Red yang hilang dari camp, serta Tenkei yang pergi mencari Red, maka sebagai sesama letnan, Warren memutuskan untuk menunggu hingga keesokan hari. Selang beberapa waktu, Murphy yang mendengar mereka akan dibawa ke New America yang berada di Kanada, mencoba memastikan hal tersebut kepada Doc. Dan Doc hanya bisa mengatakan tempat itu dijaga oleh militer. Selain itu, dia tidak memiliki pilihan lain di kiamat zombie tersebut. Walaupun mereka sudah sering menuju tempat yang konon aman, namun ternyata tidak. Melihat Warren yang cukup berbeda, Doc pun mencoba bertanya. Tapi Murphy juga tidak dapat menjelaskan apa-apa. Selang beberapa waktu, Murphy tiba-tiba mendengar suara dari arah yang berpindah-pindah.
Tapi lantaran tidak melihat siapa-siapa, Lily berasumsi suara itu berasal dari zombie yang tidak bisa mereka habisi. Mendengar itu, sontak membuat Murphy bingung. Alhasil, Mueller menjelaskan tentang zombie Zarnecki yang tidak dapat mereka habisi meski kepalanya sudah tertembus peluru. Mueller juga berpendapat bahwa virus zombie telah bermutasi menyebabkan malapetaka baru. Bersama dengan itu, terdengar lagi suara aneh yang lebih dekat, namun tetap tidak terlihat apa-apa hingga Lucy yang keluar dari tenda mengejutkan mereka. Merasa suasana yang semakin tidak nyaman, maka Mueller meminta mereka pergi. Tapi Doc bersikeras untuk menunggu kedatangan 10K. Oleh karenanya, Mueller memutuskan pergi bersama Lily. Sesaat kemudian, Warren kembali dalam mimpi tentang dirinya yang terbakar, namun suaranya meminta dia pergi ke arah timur dan mengikuti tanda serta pelangi. Bersama dengan itu, Doc menyadarkan dia. Di tempat lain, Mueller dan Lily kembali mendengar suara aneh. Sayang begitu didatangi, lagi-lagi Mueller tidak melihat apa-apa. Tapi sejurus kemudian dia menyadari Lily sudah tidak ada, di mana suara aneh kembali meneror dia. Di camp, dengan enggan Lucy menceritakan kepada Doc dan Murphy bahwa Eddie selamat. Namun terluka akibat terkena peluru sniper di wajahnya dalam baku tembak beberapa jam yang lalu. Mendengarnya, Doc menyadari kalau itu adalah tembakan 10K dan berniat mencari Eddie. Tapi Lucy mengatakan Eddie meminta dia untuk tidak menunggu. Di tenda, Warren mendengar suara dari dalam sebuah lemari. Dan begitu dibuka, secara mengejutkan seorang pria menyerang Warren. Mendengar suara gaduh, Doc dan Murphy bergegas masuk dan menerjang sang pria. Namun setelah diperhatikan, ternyata Doc mengenali pria bernama Burgess yang merupakan sesama pengungsi ini. Oleh karenanya, Doc mencoba menanyakan apa yang terjadi pada pengungsi lainnya. Melihat Burgess gemetar dan tidak merespon, Warren pun mencoba bertanya, tapi Burgess justru semakin ketakutan. Pada waktu yang sama, Mueller yang masih mencari asal suara yang meneror dia, tiba-tiba diserang oleh zombie Zarnecki. Mengetahui sang zombie yang tidak dapat dihabisi, Mueller memutuskan kabur. Malang dia tersandung, tapi berhasil menumbangkan sang zombie. Setelah memastikan zombie itu tidak bangkit lagi, Mueller pun memberikan penghormatan terakhir. Naas, sang zombie kembali bergerak. Kembali ke camp, menyadari Burgess yang mengalami trauma, maka Warren meminta dia mengedipkan mata 1 kali untuk jawaban ya dan 2 kali untuk jawaban tidak. Lantas dari jawaban Burgess, mereka mengetahui kalau dia juga tidak melihat dan hanya mendengar suara seperti mereka. Burgess bahkan semakin ketakutan ketika Warren menanyakan peristiwa yang menimpa pengungsi di sana. Bersama dengan itu, Lucy memberitahu ada sesuatu yang datang. Ketika mereka bersiap-siap, rupanya yang muncul adalah 10K. Melihat satu rekannya lagi selamat, Warren pun menjadi senang. Sedangkan Murphy yang tidak akur dengan 10K langsung kembali ke dalam tenda. Tapi sedetik kemudian, tiba-tiba Murphy memberitahu kalau Burgess menghilang. Selang beberapa saat, Mueller yang sudah menjadi zombie datang menyerang mereka. Bahkan peluru Murphy yang menembus batoknya juga tidak berpengaruh sehingga membuat mereka kewalahan. Tapi tanpa diduga Lily datang memberondong dan menghancur leburkan sang zombie. Selanjutnya, Lily mengambil potongan foto seorang gadis di saku Mueller. Singkat waktu setelah dikuburkan, Lily meletakkan potongan foto tadi di atas kuburan, di mana ternyata potongan lain yang berisi gambar Mueller dimiliki oleh Lily. Selanjutnya, dia mengajak mereka pergi ke utara menuju New America. Namun begitu siap berangkat, Warren justru pergi ke arah timur mengikuti mimpinya. Melihat mereka semua yang mengikuti Warren, terpaksa Murphy mengikuti mereka. Beberapa waktu berlalu, kelompok Warren harus secara brutal menghancur leburkan satu zombie yang tidak bisa dihabisi hingga tersisa biji matanya saja. Dari situ, mereka sampai ke tempat pembuangan mobil. Di suatu tempat, Murphy yang tidak tahu Warren membawa mereka kemana mencoba untuk bertanya. Tapi Warren hanya berkata mereka menuju ke arah timur sejauh mereka bisa pergi. Dan kembali melanjutkan perjalanan menembus tumpukan mobil yang tak berujung. Dalam perjalanan, Murphy kembali mencoba memperbaiki hubungan dengan Lucy.
Namun Lucy bersikeras menolak Murphy dengan alasan ayahnya berwarna biru bisa berbicara dengan zombie dan bisa saling merasakan meski dari jarak yang sangat jauh. Sedangkan sekarang Lucy sama sekali tidak bisa merasakan Murphy. Bahkan Lucy semakin kecewa akibat Murphy kembali mengatakan telah disembuhkan, sementara Lucy menganggap mereka bukanlah penyakit. Selang beberapa saat, tiba-tiba Tenkei meminta mereka waspada karena melihat suatu makhluk. Lalu terlihatlah makhluk yang berpindah-pindah dengan sangat cepat, hingga akhirnya Tenkei berhasil menembak satu tikus zombie yang sangat besar. Sayang, tikus zombie itu justru semakin banyak sehingga Warren memerintahkan mereka untuk kabur. Naas dalam usaha menyelamatkan diri, tanpa diduga Lucy ditembakkan jaring listrik oleh 2 orang tentara zona. Dan akibat Lucy tidak ada, maka mereka mencari dia. Melihat sang anak diculik, Murphy mencoba menolong. Beruntung Warren datang mengambil alih pertarungan. Dalam pertarungan ini Warren sempat kembali dalam mimpinya. Namun kali ini dia melihat antena dengan lampu berkedip di bawah pelangi hitam. Begitu sadar, Warren langsung menyerang dan tanpa ampun menghabisi sang tentara. Pada waktu yang sama, Murphy yang masih mencari Lucy akhirnya kehilangan jejak. Tapi merasa curiga pada sebuah bus yang memiliki pintu kawat, Murphy memutuskan masuk. Benar saja, di balik sebuah gorden Murphy menemukan Lucy. Namun sang tentara pun muncul menyerang dia. Baru saja Murphy berhasil merebut senjatanya, tiba-tiba para zombie berdatangan. Kemudian di luar, Murphy dan Lucy langsung menutup bus, sehingga tentara yang terjebak itu akhirnya dimukbang oleh para zombie. Selanjutnya, Murphy menyampaikan kekecewaannya karena merasa mereka tidak membantu, apalagi dengan Tenkei yang secara frontal berkata tidak peduli dengan kesusahan Murphy. Tapi keributan ini dihentikan oleh Lily yang meminta mereka untuk bersatu. Di tempat ini juga, kendati tidak menyukai Murphy, Lucy tetap memberitahu kalau perut Murphy terluka. Begitu menjilat darah dari perutnya, tiba-tiba Murphy merasakan suatu perubahan. Dalam perjalanan, ketika Murphy kembali mencoba mengakrabkan diri, Lucy langsung berpindah jalur menghindari dia. Melihat itu Warren berkata, ayahnya juga tidak sempurna, tapi selalu ada untuk dia. Jadi meminta Murphy melakukan hal yang sama dan membiarkan waktu yang berbicara. Tidak lama kemudian mereka mendengar seseorang bersin. Dan ternyata berasal dari seorang Ender yang menggunakan spare part mobil. Sialnya, Ender lain pun bermunculan merebut perlengkapan mereka. Sebenarnya bisa saja mereka menghabisi para Enders ini. Namun mengingat mereka hanya manusia yang mengalami kerusakan otak, maka mereka membiarkan Enders itu pergi membawa barang mereka. Baru saja Enders itu pergi, Lily melihat dataran hijau di kejauhan. Sayang, dia melihat juga Warren yang pergi ke arah berbeda. Melihat itu, mereka pun mengejar Warren. Alhasil terpaksa Murphy mengikuti mereka. Selang beberapa waktu dengan tidak adanya kejelasan, akhirnya mereka mengajak Warren membicarakan tujuan mereka. Awalnya Warren berkata dia tidak dapat menjelaskan dengan kalimat. Tapi lantaran mereka membutuhkan sesuatu untuk dipercaya, maka dengan tertangis Warren menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpi yang dia juga tidak mengerti. Mendengar itu, satu persatu mereka memilih untuk pergi ke New America. Dan mendengar Lucy yang mengatakan Eddie meminta dia pergi ke sana, maka demi Eddie, Warren pun mengabaikan apa yang dia rasakan. Tidak jauh berjalan, mereka melihat satu zombie yang dipenuhi senjata sedang merangkak. Oleh karenanya, mereka yang sudah tidak memiliki senjata memutuskan untuk mengambil. Tapi saat Murphy akan memilih senjata, tiba-tiba Lily menghentikan karena ternyata zombie itu dipasangi granat. Menyadari ini adalah jebakan, maka Warren memerintahkan mereka berlindung. Namun Lily yang membutuhkan senjata memilih untuk menjinakkan granat tersebut, dan berhasil. Oleh sebab itu, Murphy pun memilih sebuah tongkat. Sayang, mendengar Murphy yang merendahkan para zombie, Lucy langsung marah dan meninggalkan dia. Setelah memilih senjata, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada satu zombie yang menghadang dan langsung menyerang mereka. Parahnya, menghadapi satu zombie yang tidak bisa mati ini mereka sangat kewalahan. Hingga secara tidak sengaja Murphy menarik tongkatnya yang ternyata sebuah pedang, lalu dengan cepat mencincang sang zombie. Namun baru saja mereka melihat sebuah lahan hijau, Tenkei menyadari Warren menghilang lagi sehingga mereka mencoba memanggil.
Sayang, meskipun mendengar panggilan mereka, Warren tetap pergi mengikuti arah mimpinya menuju suatu antena. Namun akibat para zombie yang berlarian mengejar dia, Warren terpaksa memotong tali yang melontarkan dia ke atas antena tersebut. Di antena ini, sekilas Warren melihat tangannya yang berubah menjadi tangan robot, bahkan merasa dejavu padahal sama sekali tidak pernah berada di tempat itu. Pada waktu yang sama, Murphy meminta Lucy menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi lokasi Warren. Ketika mencobanya, Lucy merasakan sesuatu dan mengajak mereka pergi ke suatu arah. Tapi rupanya yang dia temukan hanyalah satu zombie yang terikat kawat berduri. Melihatnya, Lucy yang merasa iba mencoba menolong. Sayang, kawat berduri tersebut terikat pada sebuah granat sehingga Murphy meminta dia segera menjauh. Mendengar keributan yang mereka timbulkan, para zombie yang mengepung Warren mulai mendatangi mereka. Melihat Lucy yang bersikeras, terpaksa Lily mencoba menolong. Namun ternyata kawat berduri itu terikat pada banyak granat. Bersama dengan itu pula, para zombie mulai terlihat. Mendengarnya, tanpa berpikir lagi, Murphy langsung menghabisi sang zombie. Tapi hal ini justru menyebabkan Lucy menjadi marah dan menolak pergi bersamanya. Sedangkan pin granat semakin tertarik. Beruntung Warren datang dan mengajak Lucy pergi. Alhasil mereka sempat berlindung sesaat sebelum granat meledakkan tempat itu beserta para zombie yang datang. Setelah ledakan, Murphy mencari Lucy, namun Lucy langsung mendorong dia. Kemudian Warren juga mengajak mereka mengikuti dia. Dalam kondisi kecewa dengan sikap Lucy tadi, Murphy memutuskan untuk memotong dan memakan sedikit daging dari lukanya yang sontak membuat dia merasakan sesuatu. Lalu di bawah antena yang Warren katakan seperti dalam mimpinya, Lily mencoba menggunakan radio. Setelah cukup lama mencari frekuensi, akhirnya mereka mendengar Kaya yang melakukan broadcast bersama bayinya. Namun mereka tidak dapat mengontak balik broadcast yang merupakan rekaman itu. Di sini terdengar Kaya meminta Simon pulang, dan hal ini membuat mereka sadar bahwa sejak pergi dari istana Murphy dulu, Citizen Z tidak pernah kembali ke kutub utara. Bersama dengan itu, Tenke yang melihat seekor tikus zombie langsung mengetapel. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak kesakitan. Dan ternyata yang dia ketapel adalah Anders yang memegang boneka tikus, di mana berarti tikus zombie yang mereka lihat sebelumnya adalah ulah para Anders. Dari situ, Warren berniat melepaskan kepergian mereka ke New America, tapi mereka tetap memilih ikut bersama Warren menuju ke timur. Sesaat kemudian, para zombie berdatangan mengejar mereka. Beberapa waktu berselang, kelompok Warren melihat sebuah truk yang berada di tengah jalan. Untuk itu, Warren mengajak Lily memeriksa. Setelah Warren memastikan tidak ada orang di kemudi, Murphy yang merasa lelah berniat menggunakan truk tersebut. Namun Doc merasa curiga lantaran truk itu terlihat masih sangat bagus. Alhasil, ketika Warren mengajak mereka pergi meninggalkan truk, tiba-tiba truk tersebut menyala. Dan merasa ada yang tidak beres, maka Warren memerintahkan mereka segera pergi. Benar saja, truk itu pun bergerak mengikuti mereka. Ketika Warren kembali memeriksa, tiba-tiba muncul suara yang sangat memekakan telinga hingga membuat mereka semua pingsan. Selang beberapa waktu, Warren siuman dalam sebuah peti dan mencoba memanggil rekan-rekannya. Sayang, tidak ada yang menjawab panggilan Warren sampai peti tersebut bergetar dan terbuka. Lalu dua orang keluar dari peti lainnya dan bertarung memperebutkan satu linggis. Melihat Warren yang hanya berdiri, sang wanita memerintahkan Warren mengambil kunci yang tergeletak. Dan setelah menghabisi pria yang berubah menjadi zombie itu, wanita bernama Amanda yang sudah berada di sana sekitar 1 bulan ini mengatakan mereka tidak dapat melawan suara yang menyakitkan itu dan hanya perlu melakukan perintah yang juga tidak mereka ketahui. Mendengar suara zombie yang ada di dalam lift, Amanda menyadari perintah mereka adalah menghabisi zombie yang ada di sana. Kemudian Amanda meminta Warren menggunakan kunci yang dia bawa untuk membuka lift. Sayang, pintu lift tersebut tersangkut. Malangnya lagi, ketika Amanda berusaha mencongkel pintu, secara mengejutkan zombie yang ada di dalam lift menerkam dia. Melihat itu, Warren segera memasuki lift. Tapi ternyata lift tersebut harus digerakkan menggunakan kunci tadi.
Oleh karenanya, terpaksa Warren kembali keluar menghabisi zombie-zombie tersebut dan segera mengambil kunci. Namun baru saja berhasil memasang kunci untuk menggerakkan lift, tiba-tiba suara yang memekakan telinga kembali membuat Warren pingsan dan sadar di dalam peti sebelumnya. Sesaat kemudian, Doc yang berada di peti lain memanggil Warren dan menceritakan hal yang dia alami, sehingga berasumsi kalau mereka diculik dan diperbudak. Namun bersamaan dengan itu, Doc merasa petinya dipindahkan, sehingga Warren hanya bisa mendengar teriakan Doc yang semakin jauh. Selang beberapa saat, peti Doc pun terbuka, dan ternyata peti di sebelah Doc berisi 10K. Akibat mencium bau gas, Doc meminta 10K mengambil masker dan lakban yang ada di lantai. Melihat gas bocor, Doc menyadari kalau perintah mereka kali ini adalah untuk menutup kebocoran tersebut menggunakan alat yang ada. Sayang, pekerjaan ini tidak mudah lantaran mereka harus bergantian menggunakan masker dan alat. Terlebih, para zombie terus berdatangan menyerang mereka. Kembali pada Warren. Dari dalam peti, akhirnya dia mendengar suara Murphy yang berada di peti lain. Begitupun dengan Lily dan Lucy. Tapi rupanya dari peti yang berbeda, mereka juga mendengar suara orang lain. Di waktu yang sama, ketika Doc sibuk memperbaiki pipa, secara mengejutkan satu zombie menyerang dia. Kendati berhasil menghabisi sang zombie, Doc yang kehabisan oksigen akhirnya pingsan. Sedangkan 10K juga masih sibuk menghadapi zombie yang menyerang dia. Begitu berhasil menghabisi zombie tersebut, 10K segera menolong Doc. Beruntung Doc masih selamat, tapi baru saja siuman, gas di ruangan itu pun menghilang. Sejurus kemudian, suara yang menyakitkan telinga membuat mereka pingsan dan kembali ke dalam peti di dekat yang lain. Di sini, Lucy yang merasakan kehadiran satu zombie mencoba meminta sang zombie membukakan petinya. Dan saat zombie tersebut berhasil membuka peti, Lucy begitu tersentak mendapati barisan peti yang sangat banyak. Naas, suara aneh kembali membuat mereka pingsan. Dan begitu siuman, mereka semua menjalankan misi masing-masing di tempat terpisah. Hingga akhirnya, suara yang memekakan telinga kembali membuat mereka pingsan. Namun kali ini mereka siuman dalam sebuah kandang yang dikelilingi zombie. Lantas seorang pria berpakaian tentara zona yang juga terkurung berkata mereka akan diberi makan. Namun ternyata makanan yang diberikan adalah makanan anjing. Di dalam kandang ini mendengar Warren yang mengucapkan kata burung, sontak Lily yang sempat menangkap burung dalam misinya menunjukkan burung tersebut. Melihatnya, Murphy langsung meminta burung itu dari Lily. Tapi rupanya Doc menyadari kalau Murphy memakan burung tersebut. Dan mendengar Lily yang juga melihat matahari, maka Warren yang berasumsi mereka memiliki kesempatan untuk keluar meminta mereka semua menggambarkan jalur-jalur yang telah dilalui. Singkat waktu, denah lokasi yang seperti labirin tersebut berhasil mereka gambar. Namun tiba-tiba suara pembuat pingsan kembali terdengar, sehingga Warren hanya sempat meminta mereka semua berkumpul di tangga. Saat siuman, Warren berada satu tempat dengan Murphy. Ketika menyusuri lorong, Murphy yang mendengar suara sempat menoleh, tapi begitu berbalik, Warren yang seharusnya ada di sisinya sudah menghilang. Sedangkan Warren yang terus berjalan akhirnya juga menyadari Murphy yang sudah tidak ada. Kesialan Murphy bertambah tatkala senter yang dia gunakan rusak, di mana tiba-tiba sesosok zombie muncul menyerang dia. Beruntung, Warren kembali dan menyelamatkan Murphy, lalu mengajak dia melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, mereka berdua berhasil mencapai tangga dan bertemu dengan yang lain, tapi Lucy tidak ada. Lantas dengan berasumsi Lucy sudah berada di atas, Warren meminta mereka segera naik. Namun begitu berhasil keluar, mereka melihat lagi beberapa peti yang sudah tersusun rapi. Dan lagi-lagi suara tersebut membuat mereka bertumbangan lalu kembali ke dalam peti. Ketika mereka mulai putus asa, tanpa diduga Lucy bersama zombinya membukakan peti untuk mereka. Lalu dengan mengikuti sang zombie mereka berhasil mencapai tangga. Sayang, pria berpakaian tentara zona menghentikan mereka dengan menangkap Lucy. Tapi secara mengejutkan zombie tadi menyerang dia. Melihat zombinya dikeroyok, Lucy mencoba menolong, namun langsung ditarik oleh Murphy. Setelah berhasil keluar, mereka pun segera berlari menjauhi pintu. Malang ternyata Murphy sempat tergigit ketika menarik Lucy tadi.
Hanya saja akibat tidak bisa tinggal di sana lebih lama, maka Warren meminta mereka memapah Murphy. Dan rupanya perjalanan membawa mereka kembali di truk sebelumnya. Tapi melihat ada satu mobil, mereka menggunakan mobil tersebut untuk pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, ketika yang lain panik melihat kondisi Murphy, Warren justru asik masuk dalam penglihatannya. Singkat waktu, kelompok Warren meninggalkan wilayah Indiana. Sedangkan dalam penglihatannya, Warren sudah semakin mendekati pelangi hitam dengan speedometer yang terlihat digital. Melihat tanda berbelok di speedometernya, secara mendadak Warren membelokkan mobil, bahkan tidak mempedulikan para penumpang yang meminta dia untuk menepi. Hingga secara mendadak pula Warren menghentikan mobil tepat di depan sebuah bangunan. Dan begitu keluar dari mobil, Murphy pun memuntahkan cairan berwarna hitam. Melihat para zombie berdatangan, Tenkei dan Lily berusaha menghentikan zombie-zombie tersebut, sedangkan yang lain segera membawa Murphy ke dalam bangunan. Sampai pada momen ini, jumlah zombie yang dihabisi Tenkei mencapai 8.001. Kemudian di dalam, lantaran luka Murphy mulai terinfeksi dan khawatir Murphy akan segera berubah, maka Tenkei mengeluarkan pisau, tapi dengan cepat Lucy menggigit sang ayah. Tidak berselang lama, Murphy pun sadar namun kembali tumbang. Oleh sebab itu, Warren memerintahkan Lucy untuk menggigit Murphy lagi. Hingga akhirnya dengan terbata-bata Murphy berkata kepada Tenkei kalau dia belum mati. Dan rupanya bekas gigitan zombie yang terinfeksi juga mulai membaik. Sementara Tenkei dan Lily menghabisi zombie di luar, di dalam sebuah ruangan Warren menemukan kerangka seseorang yang terlihat sangat aneh. Kemudian dari bawah meja Warren menemukan kunci. Lantas Warren mengeksplor bangunan yang cukup gelap tersebut mengikuti perasaannya. Sementara itu, Lucy tiba-tiba berkata tangannya terlihat keriput. Dan saat dia menengok, sontak Murphy dan Doc begitu tersentak mendapati Lucy yang sudah menjadi wanita dewasa dan berwajah sama dengan ibunya. Setelah menyadari perubahannya, Lucy tetap tidak terkejut karena selama ini dia tumbuh begitu cepat. Tapi Murphy dan Doc berasumsi hal ini berkaitan dengan gigitan yang dia berikan kepada Murphy. Oleh karenanya, Murphy meminta Lucy berjanji untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Bersama dengan itu, Lucy merasa kalau Warren berada dalam bahaya. Alhasil, ketika Tenkei dan Lily kembali, Doc meminta mereka mencari Warren. Sebelum pergi, mereka berdua juga sempat terkejut menatap perubahan pada Lucy. Pada waktu yang sama, Warren yang mendapati kunci otomatis sebuah pintu rusak terpaksa harus menghancurkan gagang pintu dengan apar. Mendengar suara benturan, maka Tenkei dan Lily bergegas mencari asal suara itu. Sedangkan Murphy juga meminta Doc mencari suara tersebut. Dalam ruangan yang seperti lab ini, Warren menemukan sebuah ruangan lagi. Lalu dengan penglihatan digitalnya, Warren bisa mengetahui kombinasi untuk membuka kunci otomatis. Namun begitu pintu terbuka, Warren seolah melihat pelangi hitam yang selama ini muncul dalam mimpinya. Saat Warren melangkah masuk, ternyata di belakangnya berdiri seorang pria. Di waktu yang sama, Murphy mengatakan kepada Lucy kalau wajahnya sama persis seperti sang ibu. Tapi Lucy berkata telah mendengar semua tentang ibunya dari Eddie dan Doc. Hanya saja dia tidak mengerti apa arti dari Pai yang mereka katakan sebagai penyebab kelahirannya. Sayang saat Murphy akan menjelaskan, tiba-tiba dia pingsan. Kembali pada Warren yang menemukan sebuah lemari dengan kode yang juga dapat dia lihat. Dari dalam lemari, Warren mencabut sebuah tabung, di mana bersamaan dengan itu sejenis gas menyembur keluar. Oleh sebab itu, Warren segera menginjeksi dirinya menggunakan injektor yang ada di sana, tapi langsung tumbang. Sementara itu, Tenkei dan Lily akhirnya menemukan apar yang digunakan oleh Warren tadi. Di dalam ruangan, mereka melihat beberapa zombie yang telah dijadikan bahan eksperimen serta beberapa organ manusia. Sesaat kemudian, mereka pun mendengar suara gaduh. Sedangkan Warren akhirnya siuman. Lalu pada sebuah ruangan, dia menemukan name tag milik seorang dokter bernama Caligari. Beralih pada Lucy, mendapati Murphy gemetar tidak menentu, Lucy berencana menggigitnya, tapi langsung Murphy hentikan. Di sini Murphy juga memaksa Lucy untuk berjanji tidak membahayakan dirinya lagi dengan menggigit dia. Di tempat lain, Doc yang juga mencari Warren akhirnya mencapai ruangan Tenkei dan Lily tadi. Masih dalam rasa ngeri mendapati pemandangan di sana, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan dia.
Dan akibat panik, secara tidak sengaja Doc menjatuhkan sebuah botol berisi potongan jari zombie. Merasa jijik, Doc segera memukul jari-jari tersebut hingga ada satu jari yang masuk ke bajunya. Malang, jari itu berhasil masuk ke dalam perut Doc. Bersama dengan itu Tenkei dan Lily datang dan melihat gerakan di perut Doc. Setelah Doc bersusah payah menahan gerakan jari di perutnya, akhirnya mereka berhasil mengeluarkan jari zombie tersebut. Sesaat kemudian mereka kembali mendengar suara. Lalu dari balik sebuah rak muncul satu zombie yang memiliki 4 tangan dan wajah di perutnya. Melihat itu mereka langsung menyerang, tapi dengan mudah sang zombie menghentikan mereka. Di ruangan lain, Warren menemukan sebuah senjata dan buku eksperimen menggabungkan organ tubuh milik Dr. Caligari. Tidak jauh dari situ terdapat foto sang dokter bersama Dr. Taylor. Kembali pada Lucy, melihat Murphy siuman dan tidak lagi gemetar, Lucy menjadi senang. Tapi di sini Murphy justru mengira Lucy adalah Serena dan meminta maaf karena telah meninggalkan dia selama hamil dulu. Murphy bahkan meminta maaf lantaran telah menyerahkan Lucy pada orang asing. Mendengarnya, Lucy berkata akan memaafkan Murphy. Sayang, tiba-tiba Murphy memuntahkan cairan hitam. Bahkan luka bekas gigitan zombie juga terinfeksi lagi. Sementara itu, tatkala sang zombie akan menghabisi Lily, tanpa diduga Warren memanggil nama sang zombie dan menyebabkan zombie tersebut berhenti. Kemudian Warren mencoba menanyakan di mana Dr. Caligari berada. Dan ternyata Dr. Caligari menempel di belakang sang zombie. Di tempat lain, Murphy kembali siuman dan merasa sudah sehat dengan luka yang juga sudah sembuh. Untuk itu, dia mencoba membangunkan Lucy. Tapi Murphy langsung menyadari kesembuhannya adalah akibat gigitan Lucy setelah melihat Lucy yang berubah menjadi seorang nenek. Benar saja, di lengan Murphy memang terdapat banyak sekali bekas gigitan Lucy. Namun pada momen ini Lucy bisa merasakan Murphy lagi. Pada waktu yang sama, Dr. Caligari menceritakan tragedi yang menimpa dia dan sang rekan yang bernama Charlie. Tapi kala itu dia sempat memotong lengannya sendiri, sedangkan Charlie tidak sempat diselamatkan. Selanjutnya, Dr. Caligari menempelkan lengan Charlie ke lengannya sendiri. Dan ternyata lengan Charlie tersebut benar-benar menjadi bagian tubuhnya. Sayang, sel Charlie itu justru tumbuh tidak terkendali mengambil alih tubuhnya. Dikarenakan Dr. Caligari tidak mengetahui kenapa Warren bisa sampai di sana dan mengetahui kombinasi password tempat penyimpanan tabung, maka Warren yang tiba-tiba merasakan sesuatu memutuskan pergi. Tapi sebelum pergi, Dr. Caligari meminta mereka menghabisi dia. Sementara Lucy yang sudah semakin lemah akhirnya meninggal di pangkuan Murphy. Selang beberapa saat, kelompok Warren pun tiba di sana. Selanjutnya, dengan sedih mereka membawa tubuh Lucy keluar. Kemudian melihat Murphy yang tidak dapat mengucapkan kalimat perpisahan, maka Doc menyampaikannya. Lalu kalimat terakhir dari Doc yang cukup mengena adalah, jangan menangis karena kepergiannya, tapi tersenyumlah karena dia pernah ada di sini. Lantas Tenkei pun menyalakan suar untuk mengkremasi tubuh Lucy. Selang beberapa waktu dalam perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Awalnya Warren memerintahkan Lily untuk terus berkendara, namun Murphy memaksa mereka untuk berhenti. Di sini Warren mencoba menghentikan Murphy karena dia tahu tindakan Murphy ini dipacu oleh rasa terpukul kehilangan Lucy. Tapi Murphy tidak peduli. Ternyata mereka melihat seorang wanita yang terikat di tempat bermain dengan para zombie yang mengerumuni dia. Menyadari zombie-zombie ini tidak mudah dihabisi, maka Doc mencoba menjebak zombie-zombie tersebut ke dalam sebuah mobil. Tapi saat dia akan menutup pintu, rupanya masih ada satu zombie yang menyerang dia. Beruntung Murphy datang menyelamatkan. Namun akibat sang zombie yang tidak juga mati, maka mereka memasukkan dia ke dalam mobil. Setelah wanita bernama Jenny ini diturunkan, Warren kembali mengajak mereka pergi. Tapi Murphy menolak dan mencoba menanyakan pelakunya. Bersama dengan itu terdengar suara orang-orang dari sebuah rumah. Alhasil Jenny mengatakan orang-orang di rumah itulah yang mengikat dia, sedangkan anaknya masih berada di sana. Mendengar itu, tanpa berpikir lagi Murphy berniat menyerang. Namun Warren kembali berusaha melarang. Sayang Murphy tidak peduli, sehingga Tenkei dan Doc yang kali ini menganggap Murphy benar memutuskan untuk mengikuti dia.
Akibat hal ini, Warren yang menyadari Murphy hanya ingin melampiaskan rasa marahnya atas kehilangan Lucy, mengajak Lily menghentikan mereka. Tapi Lily lebih memilih tinggal daripada terlibat pertempuran tidak jelas. Oleh karenanya, Warren mendatangi mereka dan kembali membujuk Murphy dengan alasan mereka tidak bisa membunuh manusia begitu saja, apalagi jumlah manusia sudah tinggal sedikit. Selang beberapa saat, mereka melihat dua orang badut kobam yang mengganggu satu zombie. Tidak tahan dengan tindakan mereka, maka Murphy mengajak Doc dan Tenkei bergerak. Tapi lagi-lagi Warren mencoba menghentikan sehingga para badut menyadari kehadiran mereka. Melihat satu badut menodongkan senjata, dengan cepat Murphy mendorong Warren. Lalu tanpa ampun mereka bertiga mencincang habis kedua zombie tersebut. Hal ini sempat membuat Warren masuk ke dalam mimpinya. Dan bersamaan dengan itu, sekawanan badut lain berdatangan menodong mereka. Selanjutnya, pemimpin badut yang disebut sebagai King pun mengikat Tenkei, Doc, dan Murphy untuk disiksa. Sedangkan Warren ditantang untuk minum, di mana setiap pertanyaan yang dijawab salah oleh Warren, maka Murphy akan disetrum. Di ruangan lain, ketika kehabisan bola untuk melempari Doc, kedua badut yang menyiksa dia memutuskan menonton Warren. Dan kesempatan ini Doc gunakan untuk melepaskan diri. Di luar, Lily yang mencoba beristirahat sembari menunggu mereka tiba-tiba mendengar teriakan Murphy. Untuk itu dia pun memutuskan mencari mereka, tapi Jenny meminta ikut. Di halaman karnaval, baru saja Lily mendengar suara, secara mengejutkan satu zombie menerjang Jenny. Melihat itu, Lily segera menghabisi sang zombie dan memotong tendonnya agar lumpuh lantaran mengetahui zombie itu akan kembali bangkit. Namun Jenny langsung menghancur leburkan zombie tersebut. Di dalam, Doc yang mencari jalan untuk melepaskan Tenkei justru bertemu dengan satu badut sehingga harus kabur. Sayang, sang badut menemukan dia. Melihat sebuah senjata, dengan cepat Doc mengambil. Namun ternyata itu hanya sebuah mainan. Saat Doc kembali mencoba kabur, tiba-tiba badut itu menghilang. Namun secara mengejutkan sang badut muncul dari langit-langit dan mengejar dia. Beruntung Doc berhasil menghindar sehingga badut tersebut terjun bebas dari jendela. Sementara itu Warren ditantang lagi untuk adu rap oleh King. Pada waktu yang sama, Doc berhasil melepaskan Tenkei dan ikut menonton pertandingan Warren. Merasa kagum dengan kemampuan Warren, akhirnya King melamar dia menjadi ratunya. Melihat itu, Tenkei dan Doc berencana menggagalkan pernikahan. Malang mereka sudah dihadang oleh badut lain. Ketika pernikahan dilangsungkan dengan Tenkei dan Doc yang juga sudah didandani menjadi badut, tiba-tiba Jenny datang menembak sang pendeta. Tapi ternyata King adalah anak dari Jenny. Dan melihat King yang akan menikah, Jenny langsung mengalihkan todongan pada Lily. Di sini merasa kecewa akibat King tidak memberitahu dia perihal pernikahan itu, apalagi ulah King yang mengikat dia di arena permainan, maka Jenny pun menjadi marah. Tapi King berkata sudah bosan mendapatkan perintah dari Jenny yang tidak pernah mengurus dia dari kecil. Alhasil mereka meminta pendapat dari ayah King yang ternyata sudah menjadi zombie. Parahnya, mereka berdua justru berkelahi mendengar jawaban zombie yang sebenarnya tidak menjawab apa-apa itu. Akibat perkelahian ini, rantai yang mengikat Murphy terlepas namun masih ditahan oleh King. Melihat perkelahian ibu dan anak ini, Murphy segera menyetrum agar mereka berhenti. Lantas Murphy mencoba menjelaskan kalau dia juga memiliki masalah yang sama dengan anaknya, jadi meminta mereka berdamai sebelum hal yang dia rasakan terjadi pada mereka juga. Malang meski panjang lebar Murphy menjelaskan penyesalannya, mereka berdua tetap tidak peduli sehingga terpaksa Murphy kembali menyalakan alat setrum yang menyebabkan Jenny berakhir dan bangkit menjadi zombie. Menyadari hal itu, King memutuskan kabur. Sedangkan kelompok Warren yang melihat Jenny dan pendeta zombie menyerang para badut juga segera kabur. Sayang, King justru memasuki mobil tempat Doc mengurung para zombie sebelumnya. Setelah berhasil keluar dari markas para badut, Warren meminta maaf kepada Murphy karena merasa egonya mengejar mimpi atau penglihatanlah yang menyebabkan kematian Lucy. Alhasil, Warren mengubah arah perjalanan mereka menuju New America.
Beralih ke kutub utara, ketika Kaya tengah memperbaiki skring listrik, tiba-tiba dia melihat seseorang yang berjalan di kejauhan sehingga mengira itu adalah Simon. Namun rupanya yang datang tidak hanya satu orang, di mana dia berasumsi orang-orang tersebut berasal dari zona. Sialnya, orang-orang itu juga menembaki dia. Alhasil, Kaya mengajak anak dan neneknya yang bernama Nana bersembunyi di ruang rahasia. Di ruangan ini, Kaya mencoba melakukan broadcast untuk meminta pertolongan dengan mengatakan kalau Northern Light diserang oleh zona. Pada waktu yang sama, kelompok Warren sampai di suatu tempat di Kanada. Dan melihat beberapa zombie berdatangan, mereka pun menyerang zombie-zombie tersebut. Baru saja berhasil menghabisi zombie-zombie tadi, ternyata datang lagi zombie yang lebih banyak sehingga mereka memutuskan untuk mencari tempat berlindung. Namun di dalam bangunan yang merupakan gereja ini, mereka bertemu dengan beberapa suster zombie sehingga harus kembali bertarung. Dalam pertarungan ini, Murphy terdesak oleh dua zombie yang menyerang dia. Tapi di waktu yang tepat, Tenkei dan Warren berhasil menghabisi kedua zombie itu. Kemudian melihat sebuah salib, Murphy sempat menghujat dengan berkata zombie sejati telah bangkit dan pergi. Mendengarnya, Doc meminta dia untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi Murphy yang merasa terkepung oleh para zombie di luar terus mengeluh dan merindukan zona serta berharap segera sampai ke New America. Namun Warren bertanya kepada Murphy apa yang dilakukan orang-orang di zona terhadap dirinya selama dia koma. Karena jika mimpi itu nyata, maka bisa saja New America juga sudah tidak aman. Mendengar itu, Doc memiliki ide meminta Murphy mencoba masuk ke dalam pikiran Warren, mengingat darah Warren mengandung darah Murphy dan kemampuan yang sempat Murphy miliki dulu. Lalu percobaan pun dilakukan. Saat melakukannya, Murphy sempat melihat para zombie terbakar, tapi langsung beralih ke sebuah padang rumput yang hijau. Dan begitu Warren mengajak dia melihat arah berbeda, tiba-tiba Murphy beralih ke tempat yang Warren lihat, di mana tubuhnya juga terbakar. Alhasil, Murphy pun bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh Warren. Bersama dengan itu, terdengar sebuah suara sehingga Lily mengajak Doc dan Tenkei memeriksa, sedangkan Warren dan Murphy memperkuat barikade. Saat Murphy membuka lemari, tanpa diduga ada dua zombie yang keluar menyerang. Tapi dengan cepat mereka masukkan kembali ke dalam lemari. Di tempat lain, kelompok Lily dikejutkan oleh seorang pria yang tiba-tiba muncul. Sayang, mereka tidak sempat menangkap pria yang masuk ke sebuah ruangan tersebut. Bersama dengan itu lonceng gereja berbunyi dan hal ini mengakibatkan semakin banyak zombie berkumpul di luar gereja. Ternyata pria tadilah yang membunyikan lonceng. Namun tindakannya ini segera dihentikan oleh Doc dan lainnya. Malang zombie-zombie di luar terlanjur berhasil mendobrak barikade. Setelah mengikat pria ini, Lily dan Tenkei memutuskan pergi membantu Warren dan Murphy untuk menahan para zombie dan memasang kembali barikade. Sesaat kemudian, Doc datang membawa pria misterius tadi. Melihat barang-barang yang ada di baju serta alat yang dibawa, mereka berasumsi kalau dia adalah seorang pencuri makam. Dari dalam tas yang dia bawa pun, Doc menemukan kalung seperti yang pernah diberikan wanita Indian dulu kepadanya. Namun pria bernama Louis ini berkata benda-benda itu dia kumpulkan untuk menjaga keyakinan orang-orang yang tersisa setelah wabah zombie berakhir. Louis juga mengatakan tidak bermaksud membunuh mereka dengan memanggil para zombie, tapi bertujuan untuk mencari sebuah relik milik seorang Santa yang konon satu dari tulang jarinya bisa menyembuhkan orang sakit. Sayang bersama dengan itu, para zombie di luar semakin berontak sehingga mereka harus mencari cara menyelamatkan diri. Mendengarnya, Louis memberitahu sebuah jalan keluar rahasia. Untuk itu, dia mengajak mereka menggeser benda yang ternyata penutup sebuah lubang. Tepat di saat para zombie berhasil menembus barikade dan berdatangan, mereka pun berhasil memasuki lubang tersebut. Setelah menutup sedikit lubang agar para zombie tidak bisa masuk, maka mereka mulai melakukan perjalanan. Di dalam lubang ini, mereka menemukan sebuah peti. Di sini Louis berkata bahwa berdasarkan kisah yang dia dengar, relik yang dia cari berada di dalam peti bersama seorang uskup dari tahun 1920-an. Dan sepengetahuannya, relik itu merupakan tangan dari seorang gadis muda.
Namun karena menolak dinikahkan, maka sang ayah membunuh gadis tersebut. Selang beberapa saat, Doc dan Lily datang memberitahu kalau saluran itu terhalang oleh tembok bata sehingga menganggap Louis berbohong. Oleh karena itu, Warren meminta Louis menyerahkan kapaknya untuk digunakan membongkar penghalang. Saat yang lain mencoba menjebol tembok, Louis dan Warren tiba-tiba mendengar suara dari dalam peti sehingga Warren meminta linggis milik Doc. Tapi karena Lily meminta Warren melihat tembok yang mereka jebol, maka Murphy memutuskan pergi mendatangi Louis. Ketika Murphy berbasa-basi mengatakan Santa Teresa memiliki ayah yang buruk, Louis mengatakan juga bahwa ada seorang Santa bernama Lucy yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang buta dan epidemi, memiliki ibu yang juga buruk. Mendengar nama Lucy, Murphy pun menceritakan tentang Lucy yang seharusnya bisa menyembuhkan semua orang, tapi meninggal akibat menyelamatkan dia. Dan tidak ingin kembali larut dalam kesedihan, Murphy memutuskan mengambil kapak tadi untuk membuka peti. Begitu berhasil digeser, tiba-tiba penutup peti tersebut mulai bergerak. Lalu secara mengejutkan, zombie uskup bangkit dan menyerang mereka. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka berhasil menghabisi sang zombie. Sayang, Louis tidak menemukan relik yang dia cari dari tubuh zombie maupun dari dalam peti. Selang beberapa saat, lonceng gereja kembali berbunyi dan menyebabkan zombie-zombie yang menghalangi lubang pergi sehingga mereka bisa keluar. Dan rupanya lonceng gereja berbunyi akibat beberapa zombie tersangkut di tali. Ketika akan keluar dari gereja, Warren terhenti melihat sebuah cahaya yang menyinari tubuh seorang gadis kecil yang tangannya menggenggam sesuatu. Saat diambil, ternyata benda tersebut adalah relik yang dicari oleh Louis. Selanjutnya sebelum berpisah, Warren menyerahkan relik itu kepada Louis. Di sini, Murphy sempat meminjam dan menyentuh bagian jari relik tersebut. Kemudian untuk berterima kasih, Louis memberikan sebuah aki kepada mereka dan memberikan juga kalung Indian tadi kepada Doc. Lalu dengan menggunakan aki dari Louis, mereka mencoba menyalakan radio. Lantas dari radio terdengarlah suara Kaya yang meminta bantuan. Lantaran Kaya tidak dapat mendengar suara Lily, maka mereka berencana pergi mencari transmitter lain di daerah Kanada itu. Namun melihat Warren yang pergi ke arah berbeda, terpaksa mereka juga mengikuti dia. Kemudian di samping gereja, mereka sempat berpapasan dengan Louis yang akhirnya tewas tertimpa satu zombie yang meloncat dari jendela. Beralih pada Kaya yang tengah memasang CCTV pada ventilasi udara untuk memantau pergerakan pasukan zona. Setelah kembali ke tempat persembunyian, Kaya pun melakukan broadcast untuk meminta pertolongan. Mayday, Mayday. This is Kaya in the sky. Di tempat lain, Lily yang mendengar broadcast tersebut terpaksa mematikan radio lantaran mereka masih belum menemukan transmisi yang bagus. Dalam perjalanan, mereka sempat melihat pecahan badan helikopter berita yang berserakan di jalan. Tidak jauh dari situ, Warren akhirnya melihat parabola di atas sebuah kantor berita. Saat didatangi, ternyata kantor berita tersebut dibarikade dari dalam dengan tidak ada tanda pembongkaran sejak awal wabah zombie terjadi. Untuk itu, Warren mengajak mencari jalan lain agar tidak ada orang lain yang mengikuti mereka. Mundur ke hari pertama wabah terjadi. Di kantor berita yang dimaksud, seorang presenter bernama Carly mengabarkan telah terjadi sebuah kecelakaan pada pesawat yang mengangkut 46 penumpang. Namun akibat belum ada laporan, pihaknya tidak dapat mengkonfirmasi jumlah korban yang selamat ataupun tewas. Begitu selesai, sang atasan bernama Bruce meminta Carly yang merupakan presenter berita cuaca ini mendampingi presenter utama agar berita mengenai kecelakaan pesawat tersebut bisa tersampaikan secara sederhana dan penuh empati. Sesaat kemudian, presenter utama bernama Jack dengan angkuh meminta Carly menyingkir. Dan untuk itulah Bruce meminta Carly mendampingi karena keangkuhan Jack yang telah memenangkan banyak penghargaan ini bisa menghilangkan rasa empati pada berita kecelakaan tersebut. Di ruangan lain, Bruce meminta seorang reporter bernama Mike dan kameramen bernama Mitchell meliput langsung ke tempat terjadinya kecelakaan. Lantas, keduanya pun mempersiapkan peralatan di mobil dan berangkat menuju TKP. Maju ke masa sekarang, kelompok Warren menemukan beberapa perlengkapan yang masih utuh serta satu tank bahan bakar dari mobil yang digunakan oleh Mike dan Mitchell tersebut.
Namun akibat Warren tidak berhasil menyalakan mobil dan hanya menemukan beberapa kunci yang kemungkinan bisa membuka kantor berita, maka mereka mencoba masuk. Di dalam, Murphy sempat mendengar suara para zombie, tapi yang lain tidak mendengar apa-apa. Benar saja, secara mengejutkan satu zombie menyerang Lily. Mundur ke hari pertama wabah terjadi. Carly yang berusaha menenangkan diri di toilet tiba-tiba mendengar suara aneh dari seseorang pada toilet di sebelahnya sehingga memutuskan keluar. Dan di toilet yang sama di masa sekarang, Doc yang melihat tangan zombie memutuskan untuk membuka pintu toilet dan menghabisi zombie tersebut. Beralih ke kutub utara, Kaya yang masih memantau pergerakan pasukan zona tiba-tiba melihat seorang tentara yang mendekati tempat dia bersembunyi. Sialnya lagi, tentara itu pun memasuki tempat persembunyiannya. Alhasil, begitu sang tentara turun, Kaya langsung menyerang dia. Tapi rupanya orang ini adalah Simon. Hal tersebut tentu saja membuat Kaya begitu senang dan meminta anak mereka yang bernama Jay-Z memeluk sang ayah. Selanjutnya, Simon menceritakan kalau dia mengalami kecelakaan saat mendarat sehingga Cascade tidak selamat. Di kantor berita, cukup lama mengeksplor, akhirnya mereka menemukan generator sehingga bisa menyalakan listrik menggunakan bahan bakar yang ditemukan sebelumnya. Mundur ke hari pertama wabah terjadi. Bruce yang menerima laporan dari Mike tentang adanya korban selamat dari hancurnya pesawat segera memerintahkan Jack dan Carly bersiap-siap. Kemudian ketika mereka meminta Mike meliput siaran langsung, terlihatlah Mike dan tim penyelamat yang berlari namun diterjang dan digigit oleh seseorang. Tapi bersamaan dengan itu, Mitchell menyingkirkan penyerang tersebut dan mengajak Mike kabur meninggalkan kamera mereka. Hal ini sontak membuat Jack tidak dapat berkata-kata. Melihat itu, dengan lugas Carly mengambil alih dan menutup siaran. Sesaat kemudian, listrik di kantor mereka tiba-tiba padam. Kembali ke masa sekarang di ruangan yang sama. Setelah berhasil menyalakan listrik, kelompok Warren mendapati kondisi yang berantakan dengan beberapa kerangka tergeletak, tapi semua barang masih utuh dan berfungsi. Untuk itu, Warren meminta mereka segera menemukan alat untuk menghubungi Kaya. Namun tetap waspada lantaran berasumsi para zombie masih berada di dalam bangunan. Mundur lagi ke hari pertama wabah terjadi. Mitchell dan Mike yang berhasil menyelamatkan diri menceritakan bahwa korban selamat yang mereka lihat semuanya terbakar parah dan menyerang tim penyelamat termasuk Mike. Menurut Mike, mereka harus menyiarkan kalau korban selamat tersebut berbahaya dan meminta semua orang untuk tetap berada di rumah. Mendengar ini, Bruce memerintahkan mereka bersiap mengudara. Sayang saat siaran dilakukan, Mike yang sudah terinfeksi ini tidak dapat lagi berbicara seperti sebelumnya dan tiba-tiba memuntahkan cairan hitam. Sejurus kemudian, Mike yang sudah berubah menjadi zombie pun melakukan penyerangan. Melihat kekacauan ini, sontak Jack memutuskan kabur. Tapi Carly tetap melanjutkan siaran hingga seorang karyawan bernama Doc meminta dia untuk pergi. Dari situ, Carly mengajak Doc ke atap dengan membawa walkie-talkie dan kamera. Pada waktu yang sama, Jack justru bertemu dengan Mike dan Bruce yang sudah menjadi zombie. Alhasil, Jack hanya bisa pasrah manakala kedua zombie itu menyerang dia. Maju ke masa sekarang, ketika yang lain sibuk mencari, Murphy justru mengembangkan bakatnya untuk membaca berita yang dulu dibacakan oleh Jack hingga tiba-tiba zombie Mitchell menyerang Doc. Melihat itu, Murphy mencoba mengendalikan sang zombie. Tapi bersamaan dengan zombie Mitchell yang berhenti, Doc langsung menghabisi zombie tersebut. Tidak lama kemudian, Tenke datang dengan membawa sebuah piala. Bersama dengan itu, zombie Jack juga muncul sehingga dengan menggunakan piala yang memang milik Jack ini, Murphy berhasil menghabisi sang zombie. Di kutub utara, Kaya dan Simon yang mencoba mencari tahu tujuan kedatangan pasukan zona melihat satu zombie yang telah lama mengikuti Simon datang. Melihat sang zombie yang tidak bisa dihabisi dan justru berhasil menginfeksi tentara zona, Simon menjadi bingung. Tapi Kaya berkata, zombie tersebut termasuk zombie yang tidak bisa mati akibat virus yang bermutasi. Sayang, sang zombie juga melihat mereka berdua. Oleh sebab itu, Simon bergegas mengajak Kaya kabur. Malang mereka menemukan jalan buntu dan mendapati pelurunya tidak bisa menumbangkan zombie ini. Maka dengan bersusah payah Simon dan Kaya menjatuhkan dia.
Benar saja, kendati sudah jatuh, zombie itu masih bergerak. Mundur ke hari pertama wabah terjadi. Akibat jalan menuju atap terhalang oleh para zombie, maka Carly mengajak Doug berlindung di toilet. Di dalam toilet, Carly meminta Doug mencari lebih banyak tisu toilet untuk membuat jebakan. Naas, Doug justru membuka toilet berisi satu zombie sehingga tidak sempat menghindar lagi. Ketika sang zombie akan menyerang Carly, secara tidak sengaja zombie ini terpleset menginjak tisu toilet. Mendapati Doug yang berubah menjadi zombie, maka Carly segera memukulnya hingga terjebak di dalam toilet dan segera kabur ke atap. Maju lagi ke masa sekarang, kelompok Warren yang tidak berhasil menemukan alat transmisi yang bagus memutuskan naik ke atap, tapi bertemu dengan para zombie yang dulu mengejar Carly. Oleh karenanya, Warren mengajak mereka bergegas menuju ke tangga. Di kutub utara, Kaya yang melihat satu orang zona berada di ruang kontrol memutuskan untuk mendatangi dia. Kemudian di ruang kontrol, Kaya meminta pria ini memberitahu tujuan kedatangannya. Namun pria ini menolak memberitahu apa-apa hingga tiba-tiba Kaya mendengar suara tembakan. Dan berasumsi Simon dalam bahaya, terpaksa Kaya meninggalkan pria itu. Benar saja, Simon memang tengah menghadapi dua zombie yang menyerang. Beruntung, Kaya datang di saat yang tepat sehingga tanpa ampun mereka menghabisi zombie-zombie tersebut. Malang bersama dengan itu, mereka melihat helikopter yang menjemput pria misterius tadi. Mundur lagi ke hari pertama wabah terjadi. Setelah berjuang keras, akhirnya Carly berhasil mencapai atap. Selesai membarikade pintu, Carly segera menghubungi rekannya yang berada di helikopter untuk menjemput dia. Dan sembari menunggu, Carly melakukan siaran untuk mengabari mengenai wabah mayat hidup yang terjadi. Sesaat kemudian, Carly pun melihat helikopter sang rekan mendekat. Lalu terlihat juga barikade didobrak oleh Murphy dan yang lain, di mana berarti kita beralih ke masa sekarang. Lantas ketika Warren dan Lily mencoba menyambungkan radio ke parabola, tiba-tiba Murphy melihat satu zombie datang. Alhasil Warren langsung menghabisi sang zombie. Lantaran pintu yang dibarikade, mereka menyadari kalau orang itu menjadi zombie akibat mati kelaparan. Kemudian melihat bangkai helikopter berita di bawah, Doc dan Tenke juga menyadari kalau pecahan helikopter sebelumnya berasal dari situ. Dan wanita zombie tadi telah menunggu helikopter tersebut menjemput dia. Sedangkan kita tentu saja tahu kalau zombie tersebut adalah Carly. Selang beberapa saat, mereka berhasil menghubungi Citizen Z. Mendengar Simon yang sudah berkumpul dengan Kaya tentunya membuat mereka senang. Tapi Simon juga menjelaskan kalau tentara zona baru saja mencuri dan menghapus file mereka. Dan dari disket yang tertinggal, mereka hanya mengetahui kalau file yang dicuri berjudul Black Rainbow. Mendengar itu, sontak Warren menyadari kalau pelangi hitam benar-benar nyata. Beberapa waktu berlalu, kelompok Warren sampai di daerah yang dipenuhi busa beracun. Akibat tebalnya busa, ditambah lagi dengan para zombie yang terus berdatangan, akhirnya mereka terpisah. Cukup lama bertarung, secara tidak sengaja Murphy melihat sebuah bangunan yang bercahaya sehingga mengajak Doc yang bersama dia menuju ke sana. Begitu masuk, mereka begitu terkejut melihat Sketchy dan Skizzy yang ada di sana bersama sang pemilik barber bernama Sal. Melihat mereka, Sketchy langsung menawari Murphy untuk bercukur. Tapi Doc yang tidak begitu saja percaya dengan kedua rekan liciknya ini melarang Murphy. Sayang, Murphy tetap menerima tawaran tersebut. Di sini Doc merasa mengenali Sal, namun Sal mengaku tidak pernah bertemu dengan Doc. Lantas Sal berkata jika ingin dicukur maka mereka harus menanggalkan senjata. Mendengar itu, tanpa ragu Murphy melepaskan semua senjata yang dia miliki dan duduk di bangku cukur. Melihat Sal yang membersihkan pisau cukurnya pun, Sketchy dan Skizzy terlihat khawatir. Pada momen ini, mata Sketchy tertuju pada sebuah kunci yang tergeletak di atas meja. Bahkan saat Sal memutar sebuah tuas, mereka berdua juga semakin khawatir. Tapi ternyata tuas itu hanya untuk menegakkan sandaran kursi Murphy. Ketika Sal mulai mencukur, Sketchy dan Skizzy juga memandangi langit-langit yang rupanya terdapat seorang pria tengah mengawasi mereka. Sedangkan di lantai bawah barber ini terdapat segerombolan zombie yang menunggu diberi makan. Beralih pada Warren yang masih berjuang menghadapi zombie di tengah busa.
Sesaat kemudian dia melihat seseorang berpakaian pelindung berdiri tapi langsung kabur. Di barber selesai mencukur, secara perlahan tangan Sal mendekati sebuah tuas lagi. Tapi dengan cepat Sketchy dan Skizzy menghentikan. Lantas Sketchy pun berpura-pura menawari Murphy untuk menggunakan ranjang berjemur. Alhasil Murphy meminta Doc untuk dicukur oleh Sal. Ketika Murphy berganti pakaian, Sketchy yang menunggu kembali melihat pria misterius memperhatikan mereka. Saat Murphy masuk ke ruang berjemur, dengan alasan keamanan Sketchy meminta dia menandatangani sebuah dokumen. Namun Murphy menolak dan langsung mendorong dia keluar. Padahal yang ditulis oleh Sketchy adalah pesan yang meminta Murphy keluar dari barber. Dan begitu Murphy membuka ranjang berjemur, dia begitu terkejut mendapati satu zombie yang ada di dalam. Sementara itu, saat Doc menyebutkan sebuah nama, tiba-tiba Sal menodong dan menggeser tuas. Tapi dengan sigap Sketchy dan Skizzy menahan, meskipun Doc hampir terjatuh pada lubang yang terbuka. Namun, kericuhan itu menyebabkan tuas kembali tergeser. Sayang dari atas, pria misterius juga menembakkan senjata ke arah mereka. Kemudian, pria misterius bernama Tiny ini pun terjun dari langit-langit sehingga menyebabkan mereka terkepung. Sesaat berselang, tiba-tiba pintu barber kembali diketuk, di mana yang datang adalah Tenke dan Lily. Melihat Tenke muntah, sontak mereka pun ikut muntah sehingga si barber menjadi berantakan. Sedangkan para zombie di bawah sangat menikmati muntahan tersebut. Selesai muntah, Sal juga masih menyerang Doc sehingga kekacauan kembali terjadi. Parahnya, senjata yang terlempar ke bawah juga mengeluarkan peluru menembaki mereka. Oleh sebab itu, Murphy memiliki ide untuk mengeluarkan zombie yang terkurung di ranjang berjemur. Melihat zombie tersebut, Sal langsung mendorong Skizzy dan Sketchy. Beruntung, Tiny masih mau menolong dan menghabisi sang zombie. Malang, Skizzy menyadari kalau dirinya telah tergigit. Akibat hal ini, mereka pun berniat menghabisi Skizzy. Namun melihat Skizzy yang tidak juga kunjung berubah, mereka mulai curiga. Alhasil terpaksa Sketchy mengakui kalau dialah yang telah menggigit Skizzy. Tapi Sal yang tidak percaya tetap memutuskan untuk melempar Skizzy ke kandang zombie. Merasa tidak tega, Sketchy memohon agar dialah yang menghabisi Skizzy. Namun Skizzy langsung merebut senjata tersebut untuk menodong dirinya sendiri. Melihat ini, Sketchy lagi-lagi mengulur waktu. Dan dengan alasan kebebasan, dia meminta mereka untuk melakukan voting apakah Skizzy akan dilempar kepada para zombie atau dikeluarkan. Sayang, hasil voting tersebut seri lantaran Murphy tidak memilih. Namun saat Murphy akan memilih, tiba-tiba pintu kembali diketuk dan masuklah dua orang pria yang langsung muntah. Ketika mereka teralihkan, Sketchy menggunakan kesempatan tersebut untuk memasukkan sebuah kunci ke mulutnya. Kemudian mereka meminta keduanya mengikuti voting. Dan belum lagi keputusan dibuat, keduanya langsung berniat mengeluarkan Skizzy. Alhasil, sekali lagi Sketchy mengulur waktu dengan alasan mengucapkan kalimat perpisahan. Dan ternyata perpisahan yang dia lakukan cukup menjijikan karena memang Sketchy berniat memasukkan kunci ke mulut Skizzy. Bersama dengan itu, salah satu pria berkata mengenali mereka. Rupanya dia adalah Del yang dulu sempat digigit Skizzy ketika mereka mengaku sebagai Murphy. Sedangkan sang rekan bernama Roy. Mendengar itu, Sketchy langsung mendorong Skizzy keluar. Baru saja Skizzy keluar, secara mengejutkan Del dan Roy menodongkan senjata dan berniat merampok mereka. Meski begitu, Sketchy tidak kehabisan akal dengan meminta agar mereka tidak dikurung di basement. Mendengarnya, mereka justru berasumsi di basement lah barang disembunyikan. Alhasil, keduanya menggiring mereka ke sana. Dan begitu pintu dibuka, secara mengejutkan para zombie berhamburan keluar menyerang, sehingga dengan cepat Lily, Tenke, Doc, Murphy, dan Sketchy menyelamatkan diri. Namun rasa tenang ini tidak berlangsung lama, lantaran Sal dan Tiny juga berhasil selamat. Tapi sekali lagi pintu diketuk. Untuk itu, Sketchy mengajak mereka menyingkir. Lalu, secara mengejutkan sebuah benda menghabisi Sal dan Tiny. Ternyata, aksi itu dilakukan oleh Skizzy. Dan semua ini telah direncanakan oleh mereka berdua yang berniat memiliki barber tersebut sebagai akhir dari perjalanan mereka.
Di tempat lain, Warren yang terjatuh akibat kelelahan tiba-tiba dibangunkan dan diminta terus bergerak oleh seseorang yang dia kejar. Setelah topengnya dibuka, ternyata orang ini adalah Dr. Taylor. Bersama dengan itu, Murphy dan yang lainnya berhasil menemukan Warren. Dan saat Warren kembali menengok, Dr. Taylor tadi pun menghilang. Dari situ, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama 2 minggu, akhirnya mereka sampai ke sebuah tempat yang sangat mereka kenal dan membuat kecewa, yaitu Mercy Lab. Ketika Murphy bertanya pun, Warren tidak tahu kenapa dia membawa mereka ke tempat itu dan justru berniat mencari tahu. Di kutub utara, Kaya menemukan kalau Zona tidak hanya menghapus data, tetapi juga mencari kode dari NORAD untuk meluncurkan sesuatu. Dan file NORAD yang dibuat sekitar tahun 1980-an ini diupload ke suatu akun admin rahasia untuk Black Rainbow. Beralih pada kelompok Warren. Begitu sampai di halaman dengan tubuh beberapa orang yang sudah membusuk, masing-masing mereka teringat akan kejadian di tempat tersebut dulu. Hal ini tentu saja membuat Lily bingung, tapi Tenkei berkata mereka telah gagal membantu orang-orang di situ. Bersamaan dengan itu, muncullah satu zombie bertopeng baja yang dulu tidak mampu mereka habisi. Tapi akibat helm zombie ini terbalik, mereka justru bermain-main. Melihat itu, Warren pun mengusir sang zombie dan memerintahkan mereka segera mengenakan pakaian pelindung. Saat akan mengambil pakaian pelindung, Tenkei menemukan ketapel yang dia berikan kepada 5K sehingga membuat dia teringat akan 5K. Melihat kesedihan Tenkei, Doc mencoba menghibur dan memberikan Tenkei waktu untuk menenangkan diri. Begitu memasuki bangunan, Doc memberitahu kalau Tenkei akan menyusul mereka. Untuk itu, sesuai dengan perintah Warren, Murphy memimpin mereka menuju lab Dr. Taylor untuk mencari daya yang dapat digunakan pada radio. Tapi baru saja melangkah, seolah mendapatkan panggilan, Warren justru pergi ke arah berbeda menuju sebuah pintu. Selang beberapa saat, Tenkei yang memasuki bangunan tidak menemukan siapa-siapa. Tapi melihat sekelebat cahaya, Tenkei memutuskan untuk mengikuti asal cahaya tersebut. Sedangkan Warren yang masuk ke dalam lorong gelap terus mengikuti panggilan yang dia rasakan. Pada waktu yang sama, kelompok Murphy berhasil mencapai lab Dr. Taylor. Melihat benda aneh di atas meja, Lily merasa heran. Tapi Murphy berkata itu bukanlah benda, melainkan tubuh istri Dr. Taylor yang terinfeksi oleh salah satu eksperimen mereka sendiri. Di tempat lain, Warren menemukan sebuah lemari yang menghalangi jalan sehingga mencoba menggesernya. Tidak berselang lama Tenkei datang dan bertanya apa yang sedang dilakukan Warren. Tapi akibat tidak direspon, terpaksa Tenkei membantu dia. Rupanya lemari ini menutupi sebuah pintu. Di sini Tenkei juga bertambah heran melihat Warren yang bisa mengetahui kombinasi kunci pintu tersebut. Lantas di dalam, dengan tatapan masih kosong, Warren langsung menyalakan lampu. Bahkan dengan tatapan kosong ini pula, Warren bisa mengetahui kombinasi gembok rantai yang mengelilingi sebuah kotak. Di lab, Doc melihat cahaya yang berasal dari celah pintu yang dibarikade. Oleh karenanya, Doc meminta mereka membantu memindahkan barikade. Begitu dibuka, mereka melihat seseorang yang berdiri dalam lemari kaca yang kotor. Saat dibersihkan, ternyata di balik kaca terdapat seorang anak. Melihat anak ini, sontak Murphy teringat dengan perkataan istri Dr. Taylor mengenai anak mereka yang tidak pernah dia temui. Dan menurut Murphy, anak ini adalah Dr. Taylor yang bernama Andrew. Sementara itu, ketika Warren masih sibuk membuka gembok, tiba-tiba ada satu zombie masuk menyerang Tenkei. Akibat perkelahian ini, sang zombie terjungkal mengenai Warren dan menyebabkan dia sadar. Melihat sang zombie menyerang Tenkei, maka dengan cepat Warren menghajar dan menghabisi zombie tersebut. Setelah menghabisi sang zombie, Warren bingung kenapa Tenkei dan dia bisa berada di sana. Mendengar itu, Tenkei berkata, Warren mencoba membuka kotak di hadapan mereka. Sayang dalam kondisi sadar ini, Warren tidak mengetahui kondisi gembok yang hanya tersisa satu itu. Di lab, Lily memberitahu bahwa panel di sisi tabung berfungsi untuk mengontrol kehidupan Andrew. Dan jika powernya diambil untuk menyalakan radio, maka Andrew akan mati. Tapi Murphy mengatakan Andrew telah lama mati. Murphy bisa yakin lantaran saat masih berwarna biru dulu, dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang mati.
Dan sekarang hal itu bisa dilihat pada kening Andrew yang terdapat lubang bekas peluru. Mendengarnya, tanpa ragu Lily mencabut satu kabel power. Namun tiba-tiba dengan panik Murphy memerintahkan Lily memasang kabel kembali. Lalu melihat pupil Andrew memberikan respon terhadap cahaya, seketika itu pula Murphy sadar Andrew masih hidup. Mendengarnya, Doc segera mencari Warren dan 10K. Di kutub utara, Kaya dan Simon akhirnya menemukan kardus berisi hardcopy file NORAD tahun 1980-an. Oleh karenanya, mereka mulai membaca isi file tersebut. Beralih pada Doc, ketika menyusuri lorong yang gelap, Doc sempat bergumam bahwa biasanya dalam kondisi seperti ini akan ada sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Dan benar saja, secara mengejutkan satu zombie muncul menyerang dia. Sialnya lagi, palu Doc sempat tersangkut meski akhirnya dia berhasil menghabisi sang zombie. Sementara itu, Warren yang merasa tidak mampu melihat kode apa-apa akhirnya meminta 10K menghajar dia. Karena menurut Warren, terkadang penglihatannya bisa muncul di tengah perkelahian. Mendengar ini, 10K yang merasa bingung hanya berani memukul sedikit pipi Warren. Namun akibat Warren memaksa, terpaksa 10K menghajar dia hingga tumbang. Dan ternyata Warren benar-benar masuk dalam mimpinya, sehingga dengan mudah dia membuka gembok. Lalu dari dalam lemari, dengan pasti Warren mengambil beberapa tabung yang menempel pada jamur bercahaya tanpa menggunakan masker. Setelah mendapatkan tabung yang sama dengan tabung yang dia temukan di lab Dr. Caligari, Warren mengajak 10K pergi. Hal ini menjawab kenapa foto Dr. Taylor ada di ruangan Dr. Caligari. Tidak lama kemudian, Doc kembali tanpa menemukan Warren dan 10K. Tapi bersama dengan itu, Warren dan 10K pun datang. Oleh karenanya, Murphy menunjukkan siapa yang mereka temukan. Dan melihat ini, sontak Warren pun terdiam. Di kutub utara, dengan berbekal informasi yang mereka temukan, Kaya dan Simon mencoba menghubungi Warren, namun tidak ada yang merespon. Kembali ke lab, mereka pun mulai berdebat mengenai mimpi Warren yang membuat mereka semakin bingung dengan penemuan Andrew dan tabung misterius. Mendengar Lily yang mengatakan sebagian daya dari alat suplai kehidupan Andrew bisa mereka gunakan untuk menyalakan radio, maka Warren memerintahkan dia untuk segera melakukannya, walaupun Murphy terlihat tidak setuju. Begitu radio berhasil menyala, Warren langsung menyahut panggilan Citizen Z. Dikarenakan daya yang terbatas, Warren meminta Citizen Z untuk berbicara cepat. Alhasil mereka menjelaskan kalau Zona telah memasuki akun admin NORAD untuk mengaktifkan program bernama Black Rainbow. Malang, radio mereka padam akibat kehabisan daya. Namun jika mereka mengambil lagi daya dari alat suplai kehidupan, maka Andrew akan mati. Setelah mempertimbangkan bahwa kepentingan banyak orang lebih besar daripada kepentingan satu orang, maka Warren memutuskan untuk mengalihkan semua daya ke radio. Meskipun ini adalah keputusan yang sangat berat. Begitu kembali tersambung, Warren meminta Citizen Z melanjutkan penjelasannya. Lantas mereka menjelaskan Black Rainbow adalah senjata biologis pemusnah massal yang sebenarnya dibuat untuk membunuh apapun yang tersisa jika terjadi perang nuklir. Hal ini menyadarkan Warren bahwa itulah arti mimpi yang selama ini dia lihat. Kemudian Citizen Z juga mengatakan kode peluncuran Black Rainbow telah diubah oleh pihak Zona dan hanya dapat diubah kembali secara manual di tempat peluncuran dengan sidik jari presiden. Mendengar itu, Warren memutuskan misi mereka selanjutnya adalah menuju Washington DC. Beberapa waktu berlalu, kelompok Warren sampai di Mount Weather yang juga sudah berantakan. Sepengetahuan Warren, Mount Weather adalah bunker tempat pemerintahan darurat Amerika Serikat setelah evakuasi. Di sana mereka menemukan mobil dinas pemerintahan yang terbengkalai. Pada salah satu mobil, mereka sempat berhadapan dengan dua zombie agen rahasia, tapi berhasil mereka habisi. Di dalam mobil ini, mereka juga menemukan tubuh seseorang. Dari lencana keamanan yang bertuliskan F. Gotus atau First Gentleman of the United States, Warren mengetahui kalau pria ini adalah suami sang presiden. Lantas dengan menggunakan lencana keamanan tersebut, Warren mencoba membuka pintu bunker. Sayang Lily berkata bahwa untuk membuka pintu ini diperlukan juga scan mata si pemilik lencana. Oleh karena itu, dokter paksa mengambil bola mata suami presiden tadi.
Setelah dibersihkan, bola mata tersebut pun dia pindai. Ketika mengeksplor bunker, sekali lagi Doc berkomentar bahwa mereka kembali berada di gedung bawah tanah yang tidak dia sukai. Lalu pada sebuah ruangan saat berburu presiden, mereka bertemu dengan sekelompok zombie kongres, namun tidak melihat tanda adanya sang presiden, sehingga zombie-zombie di ruangan tersebut mereka habisi. Tidak berselang lama, mereka melihat lagi dua zombie di kejauhan. Tapi ketika mendekat, ternyata yang mereka dapati bukanlah zombie, melainkan dua agen rahasia. Sayang, kendati Warren mengakui kalau dia adalah Letnan Garda Nasional dan memiliki kepentingan untuk bertemu dengan presiden demi menyelamatkan umat manusia, kedua agen bernama Johnson dan Johnson ini justru tertawa. Tapi sesaat kemudian, sang presiden yang bernama Jen pun muncul. Awalnya mereka tidak percaya kalau Jen adalah presiden, tapi setelah Jen menunjukkan jaketnya yang bertuliskan POTUS atau President of the United States, mau tidak mau mereka pun percaya. Oleh karenanya, Warren menjelaskan bahwa mereka sedang dalam misi mencari senjata rahasia pemerintah dan membutuhkan sidik jarinya untuk mengakses. Sayang, Jen menunjukkan kalau kedua ibu jarinya telah tidak ada. Lalu Jen mengajak mereka ke Oval Office untuk menjelaskan. Di sini Jen menceritakan kalau beberapa hari yang lalu ada seorang pria memotong jarinya tanpa memberikan penjelasan apa-apa. Kalau dilihat, pria ini adalah orang zona yang mencuri data NORAD di Kutub Utara. Lantas Jen juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah asisten Menteri Tenaga Kerja yang menggantikan presiden saat wabah terjadi. Namun Menteri Tenaga Kerja juga mati, sehingga sekarang dialah yang berperan sebagai presiden. Di sini berarti yang mereka butuhkan adalah sidik jari dari presiden lama. Namun dia tahu kalau presiden yang mereka cari berada di 25 lantai di bawah mereka. Alhasil Warren berkata jari tersebut digunakan untuk mengubah kode peluncuran senjata biologis bernama Black Rainbow. Mendengar itu, sontak Jen berasumsi Warren dikirim oleh Dr. Taylor. Untuk itu, Jen menunjukkan sebuah video yang menjelaskan tentang program Black Rainbow. Jadi Black Rainbow adalah senjata serangan keempat ketika 3 serangan nuklir tidak cukup untuk mempertahankan Amerika. Untuk melaksanakannya, pesawat tanpa awak digunakan sebagai penabur benih di atmosfer bagian atas dengan bakteri pemakan daging yang akan menghancurkan daging zombie dan manusia yang terpapar. Ternyata pesawat tanpa awak inilah yang selama ini Warren lihat sebagai ikan pari raksasa. Dari situ, Jen mengajak mereka menuju lantai yang dimaksud untuk menemukan presiden lama. Begitu pintu lift terbuka dari belakang, mereka langsung mendapatkan serangan para zombie, sehingga bergegas melindungi dan membawa Jen ke sebuah ruangan. Tapi Warren yang tertinggal akhirnya menutup lift dan dibawa ke lantai paling bawah. Oleh karenanya, Warren mencoba mengeksplor lantai tersebut seorang diri. Sementara itu, menyadari Warren tidak ada, mereka berniat kembali keluar menyelamatkan Warren. Tapi menurut Jen, sebaiknya mereka menemukan presiden terlebih dahulu baru mencari Warren. Lantaran tidak mungkin keluar menghadapi semua zombie yang ada, maka Jen memerintahkan mereka memasukkan zombie satu persatu. Kemudian memeriksa apakah zombie tersebut adalah presiden yang mereka cari. Tapi hingga bertumpuk-tumpuk zombie dihabisi, tidak satupun zombie presiden mereka temukan. Kembali pada Warren, cukup lama mencari. Akhirnya Warren mendengar suara dari balik tirai. Ketika dibuka, ternyata terdapat satu zombie terikat pada sebuah kursi dan merupakan presiden yang dia cari. Di atas, saat mereka sudah mulai kesal menjalankan cara Jen ini, tiba-tiba terdengar suara benda berdecit mendekat. Dan begitu pintu dibuka, rupanya yang datang adalah Warren. Melihat zombie ini, Jen meyakini kalau sang zombie adalah presiden lama. Sebelum membawa zombie presiden pergi, Warren berterima kasih kepada Jen atas niat baiknya membantu menghentikan program Black Rainbow. Mendengar itu, sontak Jen pun terkejut karena menyangka kedatangan mereka mencari sidik jari presiden adalah untuk meluncurkan Black Rainbow, bukan menghentikannya. Melihat Lily yang menodongkan senjata, maka sebagai presiden yang merupakan panglima tertinggi, Jen memerintahkan Lily untuk bergabung dengannya. Untuk sejenak Lily terdiam hingga akhirnya dia tidak dapat membangkang perintah presiden. Selanjutnya Jen memberitahu kalau dia mengetahui semua yang Dr. Taylor lakukan di zona tentang reset yang merupakan misi zona untuk membersihkan dunia.
Dia sendiri berencana tinggal di zona bersama The Founder, bukan menuju New America yang sebenarnya sudah hancur. Tapi Jen juga membenarkan bahwa Black Rainbow dan Reset adalah persekongkolan dalam skala global dan menganggap pemusnahan massal hanyalah korban tambahan. Mendengar itu, terpaksa Lily harus menembak sang presiden. Kemudian 10K dan Doc beraksi memaksa Johnson dan Johnson saling menembak. Anehnya, ketiga orang ini bangkit menjadi zombie gila yang tidak dapat dihabisi, sehingga 10K dan Lily harus memberondong mereka hingga musnah. Sedangkan ketika Warren menghadapi zombie Jen, dia sempat masuk ke dalam mimpi dan melihat sebuah tiang yang memancarkan cahaya membentuk lubang. Dan saat sadar, Warren langsung menghancur leburkan sang zombie. Lantas berdasarkan penglihatan ini, Warren membawa zombie presiden lama menuju Washington DC yang berjarak 50 mil lagi. Beberapa waktu berlalu, kelompok Warren tiba di Washington DC yang hancur dengan latar belakang gedung Kapitol yang rusak, dan harus juga berhadapan dengan beberapa zombie cepat yang ada di sana. Setelah menghabisi zombie-zombie tersebut, sembari menggiring zombie presiden lama, Murphy terus mengeluh seperti biasanya. Apalagi menurutnya tempat tersebut sudah terpapar radiasi dan bisa menyebabkan mereka terkena kanker dalam 20 tahun ke depan. Tidak berselang lama, Warren melihat sebuah tiang sehingga kembali ke dalam mimpinya. Untuk itu, dia meminta Murphy dan Lily membantu menyempurnakan penglihatannya tersebut. Lantas dari penglihatan ini, Warren menemukan sebuah lubang palka. Oleh karenanya, mereka pun menurunkan zombie presiden ke bawah menggunakan tali. Di sini Murphy bertanya, kenapa mereka harus repot-repot membawa sang zombie turun kalau bisa hanya membawa jempolnya saja. Tapi Warren berkata, jempol sang zombie akan mengkerut jika dipotong. Di lubang palka ini, mereka sempat bertemu dengan satu zombie tentara yang buta, sehingga dengan mudah mereka habisi. Sesaat kemudian, Warren kembali terdorong untuk turun lebih jauh ke bawah. Melihat anak tangga yang kira-kira menuju 30 lantai ke bawah ini, Murphy yang bertugas menenteng sang zombie tentu saja menolak. Tapi akibat Warren memaksa, maka tanpa mereka sadari Murphy menjatuhkan sang zombie ke bawah dan mengakui kalau zombie itu meloncat sendiri. Alhasil, Warren memerintahkan mereka segera turun. Sampai di bawah, mereka mendapati zombie presiden dimukbang oleh dua zombie buta lain. Namun, dengan menggunakan ketapelnya, 10K berhasil menghabisi kedua zombie itu. Lalu, Murphy meminta bantuan Doc untuk memperbaiki pertulangan zombie presiden agar dia bisa berjalan lagi. Dari situ, mereka menemukan tanda panah yang menunjukkan jalan ke jenis serangan 1 hingga ke-3. Sedangkan senjata serangan keempat divisualisasikan sebagai gambar tengkorak. Dan kali ini Doc lah yang menggerutu lantaran mereka selalu menuju jalur tengkorak. Kemudian Warren memimpin mereka melalui labirin koridor hingga akhirnya bertemu dengan banyak zombie. Baru saja mereka berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut, tiba-tiba seseorang mulai melemparkan beberapa zombie ke arah mereka. Melihat sang pria adalah orang yang pernah dia temui di zona, maka setelah menghabisi zombie-zombie tersebut, Warren yang berasumsi bahwa itu adalah pria yang juga mencuri data di Kutub Utara, segera mengajak mereka menemukan pesawat tanpa awak sebelum pria itu menemukan terlebih dahulu. Ketika kembali mengeksplor, mereka menemukan pepatah Latin di dinding yang diterjemahkan Warren sebagai akhir dari segalanya. Dan seperti sebelumnya, Warren bisa dengan mudah mengetahui kode pintu yang tiba-tiba membawa dia kembali ke zona dengan Dr. Taylor yang membangunkan Warren dari komanya. Di sini, Dr. Taylor berkata bahwa masih ada waktu untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari umat manusia, dan Warren adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu. Namun sejurus kemudian Warren sadar dan pintu yang dia buka mengarah ke ruang kontrol. Melihat sebuah alat di sana, Warren pun mulai melakukan hal seperti yang dilatih oleh Dr. Taylor. Dr. Taylor menjelaskan bahwa yang ada di hadapan Warren merupakan panel kontrol peluncuran senjata pemusnah bernama Black Rainbow. Tapi senjata ini juga berguna untuk membuat dunia menjadi baru lagi. Rupanya alat waktu peluncuran alat tersebut sudah mulai berjalan sebelum mereka tiba di sana. Parahnya, para zombie juga berdatangan sehingga Lily dan 10K meminta kode untuk menutup pintu sembari terus berusaha menahan zombie-zombie tersebut. Hingga amunisi mereka mulai menipis. Namun Warren yang masih berada dalam mimpinya tidak peduli.
Setelah Warren berhasil menggantikan kode peluncuran dan menentukan target baru, waktu pun berhenti. Di hanggar pesawat, pria misterius yang disebut sebagai Man with a Plan juga mulai menyiapkan 2 buah tabung lain dan memasangnya pada pesawat. Dalam mimpi Warren, Dr. Teller menjelaskan bahwa tabung dengan garis merah adalah akhir dari dunia, sedangkan yang berwarna biru adalah awal dari dunia baru. Begitu Murphy berhasil menembus visi Dr. Teller dan Warren, akhirnya Warren memberitahu kode untuk menutup pintu, kendati masih ada 1 zombie yang tersangkut. Lalu Warren memberitahu mereka bahwa tabung itu berisi vaksin aerosol untuk mengubah Black Rainbow menjadi Black Rain saja, sehingga dia harus pergi sendiri ke pesawat untuk menggantikan tabung dengan yang dia miliki. Warren juga menjelaskan kalau mereka harus memutar kunci secara bersamaan dengan sidik jari presiden ketika dia memberikan sebuah tanda dari pesawat. Kemudian Warren mengucapkan selamat tinggal kepada mereka masing-masing dengan pelukan untuk Ten-K dan Doc, momen untuk Murphy, dan salut untuk Lily. Mereka tahu ini berarti Warren tidak berencana untuk kembali. Lantas Warren pun keluar menuju ke pesawat, tapi sudah dihadang oleh Man with a Plan yang menembaki dia. Tapi Warren menyerbunya dengan penanda jalan sebagai perisai. Sementara anggota lain menonton video dari ruang kontrol sembari sesekali menembaki zombie di luar pintu. Setelah berhasil mengalahkan Man with a Plan, Warren bergegas membuka pesawat. Namun dia tidak melihat satupun tabung telah terpasang oleh Man with a Plan. Kendati begitu, Warren tetap memasang tabung seperti yang diajarkan oleh Dr. Teller saat dia koma. Saat memasang, Warren sempat terkena gas yang keluar dari tabung. Namun Dr. Teller menjelaskan bahwa hal itu harus terjadi, dan untuk itulah Warren harus melakukannya seorang diri karena dia tidak direncanakan untuk kembali. Ketika keluar dari pesawat, Warren memberikan tanda kepada timnya untuk melakukan peluncuran. Sialnya, zombie yang terjepit di pintu akhirnya lepas sehingga Doc harus menghadapi sang zombie. Beruntung rekan yang lain berhasil mengaktifkan peluncuran. Melihat Man with a Plan yang masih hidup, Murphy segera keluar. Tapi di hanggar, Man with a Plan berhasil menumbangkan Warren. Dalam keadaan tidak sadar ini, Warren menemukan dirinya kembali ke zona bersama Dr. Teller dan The Founder. Ternyata mereka sengaja memprogram Warren dengan penglihatan dan misi menemukan tabung serta meluncurkan Black Rainbow, bukan untuk menghentikannya. Dr. Teller dan The Founder mengatakan bahwa dengan mengirimkan bakteri pemakan daging milik Dr. Teller ke pesawat, maka Warren akan menjadi penyelamat zona. Begitu mereka membekapnya, Warren pun sadar bahwa dialah yang selama ini disebut sebagai reset oleh zona. Saat Murphy dan The Man bertarung, tabung yang digunakan sebagai senjata justru menyemprotkan gas mengenai Murphy. Sedangkan Warren yang berasumsi kalau tabung yang dibawa oleh Man with a Plan adalah vaksin sebenarnya, bergegas mengambil tabung tersebut dan kembali ke pesawat. Di sini Warren mengeluarkan salah satu tabung dan mencoba memasang tabung yang baru. Tapi sayang, Warren mengalami kesulitan memasang tabung milik Man with a Plan tersebut, hingga akhirnya pesawat lepas landas dengan Warren yang berada di dalam. Melihat itu, rekan-rekan Warren bergegas menuju ke hanggar. Di dalam pesawat Warren masih berjuang, sedangkan rekan-rekannya keluar menuju ke pintu hanggar yang terbuka dan melihat pesawat menyebarkan Black Rainbow. Bersama dengan itu, Murphy yang tiba-tiba merah seperti Hellboy bergabung dengan mereka. Mengira akan segera mati, maka tanpa berpikir lagi, Lily langsung menerkam Ten-K untuk bermantap-mantapan. Sedangkan Doc dan Murphy hanya bisa pasrah akan nasib mereka. Sementara itu pesawat tanpa awak yang ditumpangi Warren tampaknya berputar-putar di luar kendali, sehingga akhirnya Warren memohon pengampunan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir season keempat ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.